Ya, teman-teman, beliau juga seorang mantan ya, teman-teman ya, mantan ex dari ini ya, teman-teman, dari seorang banker sebagai relationship manager HSBC Bank, kemudian saat ini juga sebagai investor dan trader. Teman-teman, ya tak perlu berlama-lama lagi, ya tentu teman-teman sudah kenal, tapi sorry ya, saking asiknya tadi, saking kita nyelimur-nyelimur, saya juga minta izin dulu sebelumnya, yang belum kenal, yang barusan kenal, perkenalkan dulu, nama saya Faitin Tobias, asal kota saya Berau, Kalimantan Timur. Ya kalau teman-teman nanti datang ke acara Jakarta, ya acara akbar kita, acara yang luar biasanya kita di SIP Internasional Smart Minar, ya nanti kita boleh ya, kita kenalan secara offline. Ya hari ini mungkin sementara cukup lewat Zoom. Saya sebagai moderator dan saya panggil saja langsung pembicara kita malam ini, Bapak Febriansah Averu. Ya teman-teman sudah siap? Boleh kasih komen chatnya dulu. Kasih semangat buat Pak Febrian supaya malam ini kita banyak belajar. Semangat teman-teman, siap? Mana nih? Siap Pak semangatnya, Faitin. responnya. Siap. Ready, Pak. Ready? Ready, Pak Are you ready? Faitin. Siap. Thank you. Oke. Selamat malam Pak Febrian. Malam Pak Silakan, Faitin. Malam teman-teman semua. Terima kasih waktunya. Pak Faitin, kira-kira ada nggak ya teman-teman yang barusan hadir pertama kali malam hari ini, Pak Faitin? Mungkin boleh kita sapa dulu nih bagi teman-teman yang first time mungkin para kalau dari pengundangnya. saya yang pasti yang tahu tadi ini Mr. Pak Frog Frog ya. Mr. Ini Frog yang pertama dari saya. Siap. Mr. Frog boleh izin open cam, kenalan dulu nih sama pembicaranya. Salam kenal ya, Mr. Frog. Kemudian teman-teman yang lain boleh dipanggil ya, disapa ya. Silakan open mic. Malam. Selamat malam, Mr. Frog. Silakan teman-teman yang lain, apakah ada yang teman-teman undangannya mungkin yang pertama kali hadir Adi, malam hari ini? Pak Adi baru pertama Kak Pak Adi yang dari Ambon tadi? Ya Pak. Malam Siap. Pak Febri, Pak Faitin. Malam Pak Iya. Adi, salam kenal Pak Adi. Ambon Manise. Sudah kenal Pak Febri kayaknya kita. Oh iya, yang kapan hari telepon tapi saya bilang kontak Ibu Lucia. Ya. Mantap. Siap Pak Luar Adi. biasa. Makasih Pak Dari Febri. yang dari Taiwan ada yang baru? Satu lagi mungkin sebelum kita opening, satu lagi dari Taiwan. Siap. Ada yang baru? Nggak ada ya, belum ya. Doakan aja ya, setelah ini bukan cuma satu orang dari Taiwan ya, tapi ratusan yang bergabung dari Taiwan. Amin. 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 Siap, silakan Oke. Pak Febrian. Siap. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mengundang, juga bagi teman-teman yang sudah diundang hari ini, pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang ya di acara online business presentation kita pada malam hari ini. Teman-teman, perkenalkan, saya hari ini sebagai juru bicara saja dari pengundang teman-teman. Nanti kebetulan teman-teman kurang lebih sejak 7 bulan terakhir, kami semua ini sangat fokus menjalankan satu proyek. Ya, proyek ini menurut kita fenomenal karena bisnis yang kata Jack Ma ya teman-teman ya, jika Anda ingin memilih suatu bisnis, pilihlah yang 10 tahun ke depan masih punya potensi untuk booming. Betul ya teman-teman ya. Dan kebetulan hari ini kita masuk ke instrumen teman-teman yang kami percaya lewat proyek ini banyak sekali pelipatan-pelipatan maupun potensi-potensi ke depannya yang masih fresh ya untuk kita semua. Tetapi teman-teman seperti umumnya, seperti pada biasanya, namanya peluang bisa cocok bisa tidak. Betul ya teman-teman ya. Jadi barangkali teman-teman yang pertama kali hadir malam hari ini setelah menyimak ya, setelah teman-teman nanti mendengarkan, nanti kabar baiknya kita punya sesi tanya jawab teman-teman. Jadi don't worry, jangan khawatir. Bagi teman-teman yang merasa saya ingin tanya, nanti saya akan jedah di beberapa tengah-tengah sesi, kita akan ada tanya jawab. Kemudian kita akan lanjutkan lagi presentasinya sampai nanti tuntas. Saya janji teman-teman kurang lebih paling lama 1 jam ke depan, saya berjanji akan berupaya sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, singkat, padat, namun jelas ya teman-teman ya, untuk memaparkan proyek yang sedang kami jalankan. Ya, selamat datang juga bagi teman-teman yang barusan hadir. Mungkin yang teman-teman masih off cam, ya, sambil aktivitas tidak apa-apa, mungkin saya minta kodenya saja, aman teman-teman sambil menyimak. Ya, kalau boleh sambil menyimak, mungkin sambil chat saja, jadi setidaknya saya tahu nih teman-teman sedang menyimak nih, supaya kita lebih bersemangat nih teman-teman semua. Ya, it's okay teman-teman kalau bisa nanti sudah santai di on cam ya.
Bagi yang masih off cam tapi sambil menyimak, mungkin boleh sambil chat di kolom chat, sambil menonton Pak. Saya sambil menyimak Pak. Ya begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa saya langsung mulai saja teman-teman. Saya yakin semua dari teman-teman yang diundang pada malam hari ini tadi sudah diberitahu ya. Yang pertama kali hadir katanya ada project. Ada yang mungkin sudah selipkan juga di kripto begitu ya teman-teman ya. Saya langsung mulai saja teman-teman. Sharing saya, kasih waktu saya 5 detik sebentar. Siap teman-teman semua? Semangat, Are you ready? Pak Febrian. Ready, Ready, Pak? Pak Feb. Oke. Ready. Sedikit suaranya agak ke bindeng-bindeng, nggak wajar ya teman-teman ya. Cuaca ini Pak Feb. dingin panas, Tambah merdu kok. dingin panas macam poco-poco kita. Oke teman-teman semua, selamat datang. Jadi hari ini dari PT kami, kalau dari Mr. Frog tadi sendirian berat ya. Dari perusahaan kami, teman-teman, adalah PT Maju untuk Negeri, teman-teman. Dengan tagline kami adalah Smart People with Smart Business, teman-teman semua. Kami akan memaparkan satu proyek ya. Tidak salah seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman punya pengundang tadi, kita bergerak di aset digital atau cryptocurrency, teman-teman semua, ya, di kripto. Nah, namun sebelum saya mulai, saya sharing dulu teman-teman semua bahwa kalau kita bicara kripto tidak enak kalau kita tidak bahas sejarahnya dulu ya. Jadi kripto pertama yang lahir di dunia sejak tahun 2008 namanya Bitcoin, the mother of crypto ya teman-teman semua. Sebelum ada ratusan koin yang sekarang beredar, yang sudah ada fansnya masing-masing, sudah ada supply demand-nya terjadi masing-masing, tapi sebelum semua itu terjadi ada satu mother-nya, ada satu ibunya, yaitu Bitcoin teman-teman. Jadi Bitcoin di sini kami rangkum ya, sederhanakan adalah sebuah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008, teman-teman, dan kami di Indonesia juga sendiri sudah diakui oleh Bapepti, di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa secara long term, teman-teman semua. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa lihat ya, grafiknya Bitcoin sejak 2012, teman-teman, pernah menyentuh tertinggi di tahun itu $1.000 atau setara dengan 15-16 juta. Tapi di tahun yang sama juga pernah menyentuh koreksi sampai $158 ya teman-teman, atau hanya sekitar 1.700.000 rupiah saja waktu itu ya. Waktu itu literasinya tentang Bitcoin juga belum terlalu cukup heboh ya, masih segelintir masyarakat, bahkan sedikit sekali di Indonesia waktu itu yang percaya tentang Bitcoin ini. Tapi ya dunia sudah mulai bergerak ya, sudah mulai literasinya sudah mulai gaungkan. Terjadilah waktu itu di tahun 2012 harganya seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, kita flashback lagi, maju ke depan. 2016 terjadi harga pelonjakan lumayan, teman-teman, ribu kali lipat ya. Bitcoin di tahun 2016 sempat menyentuh angka hampir $20.000. Kalau dirupiahkan kurang lebih hampir 300-an juta, teman-teman semua ya. Tinggi sekali. Tapi di tahun yang sama juga sempat koreksi di 3.000. Oke, bagaimana dengan beberapa tahun kemudian? Meningkat lagi, teman-teman semua ya. Di sini mulai dunia dihebohkan. Teman-teman yang dulu antipati tentang kripto atau Bitcoin, tiba-tiba di kantor, di office ya, di kedai makan, kedai kopi ya, mau tempat teman jogging, teman kerja, semuanya tiba-tiba bahas kripto waktu itu di tahun ini 2020. Kenapa? Karena Bitcoin sempat menyentuh harga tertingginya di 69.000 atau di rupiah kurang lebih hampir 1 M, teman-teman semua. Ya, jadi di sini terjadi siklus yang kita semua percaya. Memang dia turun, naik pasti ada turun. Tapi ingat teman-teman, turunnya tidak mungkin bisa kembali ke 158 lagi. Betul ya teman-teman. Dari tren ini kita sama-sama bisa melihat satu tanda tanya misteri di depan. Ya teman-teman. Dan ini polanya sudah terbentuk. Dan kami percaya. Ya, setiap 4 tahun sekali, teman-teman, Bitcoin akan mengalami kenaikan. Nah, bicara soal Bitcoin naik ini, apakah cuma sekedar euforia atau ada dasarnya? Mungkin di sini bagi teman-teman yang pertama kali hadir, saya jelaskan dulu, teman-teman. Bagi yang sudah paham, mungkin izinkan saya mengulangi lagi, teman-teman. Jadi dulu saya juga tidak tahu tentang fundamentalnya atau dasarnya kenapa Bitcoin ini naik, teman-teman. Dulu ya, awalnya di tahun 2015-16 bahkan orang bicara tentang beberapa fenomenal yang pasti buat Bitcoin naik, saya masih kurang paham. Saya masih rasa ini naik karena banyak petinggi atau penguasa dunia bicara tentang Bitcoin, harga naik. Kemudian mereka ambil profit taking di atas, akhirnya mereka buang lagi Bitcoinnya, harga jatuh lagi. Saya kira hanya sesimpel itu. Tapi ternyata bukan, teman-teman. Jadi ada 2 hal yang membuat Bitcoin itu kami percaya harganya akan terus naik, yaitu yang pertama, supply-nya, teman-teman, supply Bitcoin hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang akan ada di dunia kelak, teman-teman.
Ya, itu yang pertama. Kenapa? Kalau bicara tentang 21 juta berarti ada angka mentoknya atau ada angka maksimumnya, teman-teman. Jadi supply-nya suatu saat bahkan penduduk dunia saja 8 miliar. Ya, 8 miliar penduduk kalau hanya di-compare dengan jumlah Bitcoin sangat-sangat langka ke depannya, teman-teman. Bahkan ada beberapa artikel, bahkan beberapa founder dari luar negeri menyatakan suatu saat orang yang memiliki 0,1 Bitcoin saja bisa disebut orang kaya, teman-teman. Ya, kenapa? Karena jumlahnya itu 21 juta Bitcoin dibagi 8 miliar saja jumlahnya masih berapa, teman-teman? Ya, jadi itu kurang lebih gambarannya. Kami percaya hukum ekonomi supply and demand, teman-teman semua. Yang kedua, teman-teman, ada satu fenomena, teman-teman, yang membuat harga itu akan terus naik, yaitu proses halvingnya, teman-teman. Jadi halving itu, Bitcoin itu didapatkan oleh para penambang secara online lewat blockchain. Mereka melakukan terobosan atau membereskan beberapa algoritma yang ada di blockchain dengan prosesnya mereka. Kita tidak perlu bahas di situ, teman-teman, tapi ada spesial tugas yang mereka lakukan di situ. Akhirnya hadiahnya itu Bitcoin. Itulah sumber sebenarnya Bitcoin itu beredar di dunia. Ya, nah kabar baiknya teman-teman, tiap 4 tahun sekali itu terjadi pengurangan hadiah atau rewardnya. Ya teman-teman semua, setiap 4 tahun sekali ini algoritma yang sudah paten, ya tidak bisa dibahas dengan Pak teknologi semakin maju, suatu saat internet makin cepat. Apakah membuat proses ini makin cepat jadi 2 tahun? Tidak, teman-teman. Sudah terkunci 4 tahun sekali, teman-teman semua. Ya, jadi tiap 4 tahun sekali terjadilah halving ini. Nah, mari kita flashback sedikit, teman-teman. Ya, dulu 2009 itu para penambang itu selesaikan tugas, mereka dapat reward 50 Bitcoin, teman-teman semua. Ya, kemudian di tahun 2012 rewardnya sudah berkurang nih, teman-teman. Jadi sisa 25, teman-teman. Ya, 2016 berkurang lagi, sisa 12,5. Nah, kemarin kalau teman-teman ingat, apa yang membuat harganya 2021 itu tiba-tiba Bitcoin ke angka 69.000? Salah satu faktornya ya karena ini, teman-teman. Ya, karena sisa rewardnya sisa 6,25 waktu itu. Tapi dampaknya biasanya setahun kemudian. Dampak naiknya tiba-tiba naik gitu harganya, ya teman-teman ya. Nah, kita dihadapkan satu peluang, teman-teman. Sekarang tahun 2003, sekarang kita di bulan April, teman-teman semua, dan kita punya chance atau punya kesempatan yang sama seperti tahun 2019 lagi, teman-teman. Ya, jadi 2024 besok adalah halving kita berikutnya. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah momen terbaik kalau kita hari ini ingin berkecimpung di dunia kripto, teman-teman semua. This is our moment, teman-teman semua. Ya, jadi kita sudah ulas tentang Bitcoin. Pertanyaannya, teman-teman, tentang peluang. Saya tidak bisa memaksakan ini, tapi kami semua yang hari ini berada di proyek ini, kami percaya tentang potensi masa depannya. Saya kembali tanyakan kepada teman-teman, apakah teman-teman melihat peluang yang sama di masa depan? Saya tidak tahu. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Betul ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang merasa kalau lihat grafik dan literasi sekarang makin kenceng, saya percaya Pak, Bitcoin itu atau kripto ini punya masa depan. Jika jawaban teman-teman adalah iya, maka saya akan lanjut dengan pertanyaan kedua. Apakah teman-teman memiliki keahlian analisa, tahu timing kapan beli, atau kapan menahan emosinya, kapan jual, dan lain-lain? Ya teman-teman. Jika iya pun, pertanyaannya, kalau kita hari ini ingin jual beli di kripto, apakah kita bisa memantau selama 24 jam seharian? Saya yakin ujung-ujungnya kita ini manusia bukan robot, teman-teman. Jadi kita punya keterbatasan waktu untuk memantau semuanya itu, ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman tidak memiliki keahlian trading, tapi ingin mendapatkan potensi penghasilan dari kripto, teman-teman, selamat datang. Barangkali kami bisa menjadi solusi buat teman-teman. Ya, dari PT Maju Untuk Negeri kami sudah mempersiapkan satu software namanya Moonbot. Ya teman-teman ya. Moonbot, teman-teman semua adalah sebuah AI software. Hanya software, teman-teman. Jadi kita bukan menghimpun dana, kita juga bukan sebuah tempat letak dana teman-teman untuk nanti berinvestasi di kripto, tentunya tidak. Kita juga bukan merek kripto atau merek koin, teman-teman semua. Jadi perusahaan kita fokus ke teknologinya, kita fokus ke AI-nya, teman-teman. Software ini kelak akan membantu kita untuk melakukan jual beli di market atau bursa kripto, teman-teman semua. Makanya disclaimer di bawah jelas ya, teman-teman, kita sampaikan dari awal. Moonbot tidak menghimpun dana atau tidak collect money, teman-teman semua.
kemudian dana klien atau nasabah, termasuk kita semua di sini, tidak ditempatkan di exchanger Moonbot, tapi diletakkan di wallet kita masing-masing, teman-teman. Ya, Moonbot juga tidak menjanjikan yang namanya fixed income dalam bentuk apapun. Jadi kalau dibilang sehari bisa berapa persen, nanti saya taruh duit ini bisa berganda-ganda jadi berapa, teman-teman, tidak ada yang fix. Tapi angkanya tetap menarik. Habis ini kita ulas sama-sama, teman-teman semua. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut, izinkan saya putar satu video dulu, teman-teman, agar teman-teman bisa melihat kurang lebih apa sih Moonbot itu. Teman-teman, silakan saksikan video berikut ini, teman-teman. Cryptocurrency merupakan sebuah evolusi teknologi keuangan yang mampu mengubah dunia. Dalam 10 tahun terakhir, cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding aset keuangan lainnya. Bagi Anda yang tidak punya waktu, tidak paham teknologi, dan ingin berinvestasi di aset keuangan yang aman, kini Moonbot hadir untuk Anda. Moonbot adalah artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda dalam melakukan trading cryptocurrency secara otomatis dengan aman, mudah, dan efisien. Moonbot memiliki fitur API configuration yang dapat dihubungkan dengan berbagai exchanger dengan mudah. Ini akan memudahkan Anda dalam melakukan trading di berbagai platform. Moonbot akan bekerja secara otomatis selama 24/7. Moonbot juga memiliki fitur analisa teknikal untuk mencari kripto terbaik seperti Bollinger Bands, EMA, CCI, Fibonacci Retracement, MACD, MA, Pivot Points, RSI, Stochastic RSI. Moonbot akan membantu Anda untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis. Moonbot juga memiliki 2 mode yang dapat disesuaikan dengan gaya trading Anda. Jika Anda adalah pemula, maka Anda dapat memilih mode automatic setting. Sedangkan jika Anda memiliki keahlian trading, Anda dapat memanfaatkan mode custom setting. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bergabung bersama kami sekarang juga. Moonbot akan menjadi artificial intelligence trading software nomor 1 di dunia. Oke, teman-teman, kita beri aplaus dulu untuk video singkat dari Moonbot tadi ya, teman-teman semua ya. Oke, saya lanjut teman-teman, kurang lebih teman-teman sudah nangkep ya, bahwa 24 jam, 7 hari bekerja secara otomatis, tapi software yang baik adalah software yang bisa disetting, custom, bagi yang mengerti, tapi bagi yang tidak mengerti, silakan full otomatis. Itulah penawaran atau kehebatan dari software kita, teman-teman semua. Saya lanjut teman-teman semua. Nah, bicara soal kripto, teman-teman, kita di Indonesia kita harus patuh hukum ya, teman-teman. Jadi jangan khawatir, kita bukan lagi bergerak di industri yang bodong. Bapak Peti sudah menyatakan kripto sendiri sudah boleh diperdagangkan. Jadi don't worry, jangan khawatir, teman-teman. Jual beli itu sah-sah saja. Yang belum boleh itu saya beli sepeda motor sama Pak Riko tuh bayar pakai Ripple gitu ya, XRP gitu ya. Itu belum boleh ya, teman-teman ya. Belum disahkan. Barternya belum. Tapi kalau untuk aset boleh ya. Kemudian beli di mana Pak? Kalau kripto di Indonesia ini Pak, kita punya wadah-wadahnya yang sudah jelas juga, sudah diawasi oleh Bapak Peti dan OJK juga teman-teman. Kenapa saya highlight yang toko kripto? Karena di antara semua yang ada PT-PT-nya ini teman-teman semua, ada yang baru muncul, ada yang sudah kredibilitasnya terjamin, ada yang sudah cukup kuat secara fundamental, salah satunya toko kripto. Teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki dompet kripto atau tempat letak jual beli kriptonya atau memulai bangun aset kripto, teman-teman silakan download saja secara gratis ya toko kripto di Play Store atau App Store Anda masing-masing. Ya, yang menarik ya teman-teman bisa lihat di bawah sana. Registrasi sudah di Kementerian Perdagangan. Jadi teman-teman tinggal sign up saja, login saja, verifikasi KTP, tanpa modal sudah bisa punya akun kripto di toko kripto. Teman-teman semua. Itu yang sebelah kiri. Nah, yang menariknya sebelah kanan ini teman-teman yang salah satu kami rekomendasikan juga karena ini adalah bank kripto atau tempat orang memulai menaruh aset kripto mereka yang cukup besar ya, kalau dibilang paling besar di dunia. Namanya adalah Binance, teman-teman. Jadi di Indonesia sendiri toko kripto ini sebenarnya adalah sister company-nya dari Binance.
Kalau teman-teman ingat acara World Cup kemarin, salah satu sponsor World Cup termasuk di klub negara Argentina itu juga disponsori oleh Binance ya, teman-teman. Jadi Binance ini kuat sekali, besar sekali. Jadi software kita itu otomatis bekerja sama dengan partner-partner atau tempat letak duit kita yang kuat-kuat. Ya, contohnya toko kripto dan Binance, teman-teman semua. Jadi kita tidak pilih perusahaan-perusahaan yang baru muncul, takutnya kan software tidak pegang duit soalnya, tapi kan resiko tetap ada di bank kripto itu. Ya, takutnya bank kripto itu tidak kuat, uangnya lari, dibawa lari dan lain-lain juga. Dan ada guna kita cerita hari ini. Betul ya teman-teman semua ya. Jadi itulah alasan kenapa kita memilih exchanger yang kuat-kuat. Di toko kripto ini nomor ranking 40 dunia, teman-teman. Kisaran 40 sampai 50 dunia. Cukup kuat teman-teman semua. Kalau Binance number 1 di dunia. Oke, saya lanjut teman-teman semua. Jadi kelebihannya Moonbot apa, Pak Fabrian? Ya, jadi saya singkat saja, intinya software kita itu adalah software pertama yang punya otak, teman-teman semua. Ya, jadi sebelum masuk ke pasar untuk belanja barang, belanja koin atau kripto, teman-teman, dia mikir dulu, teman-teman semua. Ada technical analisisnya. Jadi ketika kita start, kita punya Moonbot, meskipun duit kita sudah ready di exchanger kita dan kita sudah colokin softwarenya, bukan berarti ketika kita start boardnya lalu dia langsung eksekusi beli, belum tentu. Ada otak yang mikir dulu, teman-teman semua. Jadi itu namanya technical analysis. Oke. Yang kedua, teman-teman, kita punya software adalah Moonbot ini adalah software pertama juga yang per millisecond, per setiap milidetik, teman-teman semua, sesekian detik cepatnya itu akan punya minimum volume untuk dijadikan filter ya. Jadi transaksi atau koin-koin yang melewati 100 juta dolar atau setara dengan 1,5 T itu baru dia jadikan pilihan-pilihan. Ya, bukan omset yang transaksi kecil-kecil aja dia sikat juga, tidak teman-teman semua. Jadi itu juga kelebihan dari Moonbot, teman-teman. Per millisecond dia akan melakukan filter koin dari ratusan koin yang ada di Binance atau toko kripto secara bersamaan, teman-teman semua. Menjadi pilihan-pilihannya, meskipun belum dieksekusi, tapi dia pilih dulu. Dia punya filter-filternya. Oke, kemudian seperti kata video tadi, kita punya terdiri dari 2 pilihan, teman-teman. Ya, mau full otomatis bagi hari ini orang-orang yang merasa saya gaptek, Pak, saya nggak cocok, Pak, saya bingung, Pak, tentang ini bahasanya bahasa apa. Teman-teman jangan khawatir. Sebuah software dibuat untuk memudahkan orang, bukan untuk merumitkan orang. Betul ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih settingan otomatis. Ya, tinggal setting di awalnya saja, kemudian start, biarkan Moonbot yang berjalan setiap harinya. Yang kedua, bagi yang mengerti. Saya sudah punya pengalaman kripto, Pak. Saya punya analisa sendiri, Pak, tentang koin namanya Cardano. Saya percaya dengan proyek-proyek dia. Saya percaya dengan koin namanya AVAX, Pak. Katanya AVAX ini punya potensi ke depannya. Saya ingin jual beli di AVAX saja. Silakan diatur masing-masing. Itu juga bisa, teman-teman. Itulah kelebihannya dari Moonbot. Ya. Kemudian yang paling penting, teman-teman, yang tabel nomor 4, paling samping, ya, digunakan di pasar spot, teman-teman. Spot itu belanja barang. Berarti kalau seperti saham, kalau kita tukarkan uang kita atau masukin 10 juta beli saham, kita dapat jumlah sahamnya. Persis. Ketika hari ini Moonbot eksekusi untuk buy, untuk masuk posisi, berarti kita itu pegang jumlah koin tersebut, teman-teman. Jadi jual beli terjadi, bukan pasar futures. Kalau pasar futures, pengali-pengalinya, ya teman-teman ya tidak pegang barang. Oke, kemudian 100% real trade, ya teman-teman, karena semua barang buktinya, mutasinya semua ada di akun Binance atau toko kripto kita. Jadi di situ tidak bisa dimanipulasi atau ditipu-tipu, teman-teman semua. Silakan cek di rekening Anda masing-masing, ya. Kemudian 100% aset di tangan Anda. Jadi kalau dibilang software ini punya resiko apa? Tidak ada. Software kita cuma di-order untuk bantu jual beli, maksimalkan setiap volatilitas yang ada di market. Ketika saya tidak mau izinkan dia jual beli lagi, saya mau stop softwarenya, bisa tidak? Tentu saja. Teman-teman silakan stop saja, tinggal tarik saja duitnya. Karena duitnya di tangan kita masing-masing. Oke, teman-teman, itu kelebihan Moonbot. Oke, jadi tugasnya Moonbot apa, teman-teman? Mencari tahu koin mana yang terbaik untuk dibeli melalui technical analysis. Ya, otaknya mikir dulu. Ya, kemudian akan melakukan pembelian ketika harga mulai turun, dia beli, turun dia beli, turun dia beli, dicicil sama dia, teman-teman. Nanti ketika ada naik, dia bantu jual. Dengan algoritma money management yang sudah otomatis juga. Jadi full otomatis, teman-teman semua. Oke, itu tugasnya Moonbot. Nah, bicara soal tugasnya Moonbot, nah ini kurang lebih bisa diwakili lewat grafik ini ya teman-teman ya. Ini contohnya dari tim kerja kita dikejar sama dia teman-teman. Dari lilinnya mau naik mau turun, dia
Masuk dia jual, dia beli dia jual, dia beli dia jual teman-teman. Dan semua ini full automatic. Indahnya dunia ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang hari ini merasa, wah tidak paham Pak, ini bagaimana cara jual beli, biarkan software saja yang bekerja. Oke, ini contoh ya teman-teman, bayangkan. Orang bisa melakukan ini, pertanyaannya bisa nggak beberapa koin serentak? Belum tentu teman-teman semua. Ya, karena hari ini profit yang diambil dari Moonbot ini kecil-kecil cabai rawit teman-teman, 1,5%. Manusia biasanya kelewatan kalau ambil 1,5%. Jarang ada orang hari ini mau trading itu profitnya 1,5%. Tidak sempat dia mantau, teman-teman. Tapi kalau algoritma yang main, algoritma yang tentukan, semua bisa terjadi. Oke, teman-teman. Saya lanjut ya, teman-teman. Nah, ini juga buktinya. Seperti saya bilang tadi, barang buktinya semua dari mutasi, teman-teman. Semua cocok, teman-teman. Jadi kalau ada laporan dari Moonbot, ada profit, ya. Ada profit $0,2 dari ADA, benar atau tidak? Ya tentunya benar. Kenapa? Karena di mutasinya teman-teman punya Binance, historinya ada semua teman-teman, jangan khawatir. Ya, itu yang paling penting. Ya, nanti teman-teman silakan pelajari lebih lanjut ketika teman-teman nanti sudah punya Moonbot-nya. Oke, saya lanjut teman-teman. Nah, bagaimana dengan hasilnya Pak Febrian? Ya, beda orang, beda modal, beda timing, beda market, beda koin, beda barang yang dia jual beli, beda juga hasilnya. Betul ya teman-teman. Ini ada teman-teman kita yang modal 1.000 contohnya, jalan 1 bulan 20 hari, 9% per bulan. Ya, ada juga teman kami yang modal $10.000, hampir 150 juta teman-teman, jalan 1 bulan 11% dia. Secara capital gain-nya, secara profitnya 1.100 teman-teman. Ya, ada juga teman kami yang hari ini modalnya $100.000 atau 1,5 miliar. Ya, itu berjalan 1 bulan, hampir 2 bulan, teman-teman 14%. Kalau di ProRate kurang lebih 7% per bulan. Ya, teman-teman semua. Bedanya terus apa, Pak, di modal ini? Ya, otomatis jumlah pembeliannya. Ya, jumlah pembeliannya nanti diatur. Nanti kita bantu teman-teman pasti, jangan khawatir. Ya, bagi teman-teman yang pertama kali, sesuaikan dengan modal teman-teman, nanti kita akan sesuaikan. Per ambil posisi itu belanjanya berapa, biar maksimal. Oke, ini contohnya teman-teman ya. Saya lanjut. Nah, kita bicara resiko sekarang. Tadi bicara profit, kita sudah bahas kelebihan, kita bahas tentang profitnya, kita bicara transparansinya, kita bicara semua barang bukti mutasinya jelas, jadi jangan khawatir soal itu. Terus apa yang perlu kita khawatirkan, Pak? Resiko apa saja yang kita perlu ketahui? Ini teman-teman semua. Ya, resiko pertama adalah floating. Ya, teman-teman, floating itu apa, Pak? Ngambang, teman-teman. Ya, masa tunggu. Teman-teman, di sini ada grafik, mungkin saya sederhanakan saja, katakanlah hari ini Bu Hanifah, ya teman-teman boleh contoh saja, ya. Katakanlah Bu Hanifah lagi belanja emas di harga 1 juta rupiah per gram, Bu Hanifah belinya 1 kilo, ya, karena mau dekat Lebaran, ya, sebelum balik Indonesia belanja dulu 1 kilo, ya, amin ya, Bu Hanifah ya, belanjanya banyak banget emasnya. Ya, belanja emas 1 kilo. Nah, kemudian besok-besoknya itu sudah balik ke Indonesia, ketemu keluarga, market emas lagi turun nih. Kemarin belanjanya 1 juta, tiba-tiba harga sekarang sisa 500.000 per gram. Ya. Kalau Bu Hanifah jual emasnya, maka Bu Hanifah merealisasikan kerugiannya. Tapi kalau bicara kilo-kilonya, 1 kilonya Bu Hanifah tetap 1 kilo. Betul nggak teman-teman semua? Jadi masa turunnya Bu Hanifah 1 kilo emasnya Bu Hanifah itu ketika 500.000, yaitu namanya floating, teman-teman. Ya, harganya sedang di bawah. Selagi kita tidak jual, ya tidak rugi, teman-teman. Tapi kalau bicara emas, ketika dia modalnya kembali ke 1 gramnya kembali ke 1 juta, maka uangnya Bu Hanifah BEP. Satu level, masih sama. Berbeda dengan Moonbot. Justru floating kita ini salah satu kelebihan kita juga. Kenapa? Karena dia turun, dia bantu kita cicil beli. Ketika harga kembali normal lek-lekan saja ke harga yang mirip kita masuk saja, uang kita sudah tidak sama lagi, sudah pasti lebih. Kenapa? Karena terjadi jual beli di bawah sana, teman-teman semua. Sederhananya seperti itu. Ya, oke, itu jadi tidak ada duit hilang di sini, yang ada hanyalah floating. Jadi floating pun kawan baik kita. Justru ada floating baru ada profit. Ya, kalau tidak ada floating, tidak pula bagaimana mau jual. Teman-teman semua, itu yang teman-teman perlu ketahui sebelum berinvestasi lewat Moonbot ya nantinya. Kedua, tempat letak duit kita hilang atau tutup, teman-teman semua. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman semua. Ya, tidak ada yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Kalau ditanya Bank BCA bisa tutup tidak? Ya, mungkin hati kecil teman-teman bicara tidak mungkin, tapi secara logika ya tidak ada yang tidak mungkin.
Di Indonesia saja beberapa tahun yang lalu Bank Bukopin sempat goyang karena ditarik duitnya berjamaah satu Indonesia, teman-teman semua. Sempat goyang, teman-teman. Jadi intinya bank itu kalau ditarik dananya ya goyang juga. Tapi mungkin bagi teman-teman merasa nggak mungkin lah BCA punya orang terkaya nomor 1, nomor 2 di Indonesia. Kayaknya nggak mungkin. Nah, sama halnya. Jadi hari ini ketika kita memilih Binance dan toko kripto, kalau teman-teman merasa Bank BCA, BRI, Mandiri saja tidak mungkin tutup, apalagi Binance, teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah terlampau besar untuk gagal. Dia terlalu besar untuk harus tutup. Kenapa dia harus tutup? Sedangkan dia mendapatkan fee dari setiap transaksi di dunia, teman-teman, 0,3%. Itulah alasannya kenapa kita memilih Binance sebagai partner kita untuk membuat bekerja di sana dan toko kripto di Indonesia. Teman-teman semua. Itu nomor 2 yang kita harus pahami tentang resikonya. Yang ketiga, teman-teman, adalah tentang coin crash. Ya, Pak, ada tidak koin-koin di bursa kripto itu di Binance toko kripto, nama-nama koin yang mungkin ketika saya kejemput nantinya, kebeli di sana, trading di sana, tiba-tiba crash harga koinnya turun, tak kunjung naik lagi. Ya bisa saja, teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi makanya kita sudah hari ini merekomendasikan bagi teman-teman yang ingin santai, long term, tenang, damai, tapi profit juga. Teman-teman silakan pilih koin yang sudah teruji melewati bear market atau market lesu. Ya, ada Bitcoin, ada Ethereum, ya, ada BNB, koinnya Binance. Itu adalah 3 raja yang kami rekomendasikan. Atau tidak setidaknya top 10 lah. Koin-koin top 10 yang ada di coin market cap atau di dunia, teman-teman, top 10. Silakan. Akan lebih tenang, teman-teman semua. Ya, bisa tidak Pak disetting seperti itu? Tentunya bisa, teman-teman. Jangan khawatir. Jadi dari awal teman-teman bisa disetting untuk hanya memilih koin-koin tersebut juga bisa nantinya. Oke, itu resikonya teman-teman semua. Kita lanjut. Oke, bagaimana cara memulai, teman-teman? Jadi hari ini Moonbot ini kita sudah bekerja sama, teman-teman dari PT Maju Untuk Negeri sudah bekerja sama dengan PT Sukses Integritas Perkasa untuk bagaimana mendapatkan Moonbot ini sekaligus bisa mengembangkan potensi bisnisnya, teman-teman semua. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, ini, teman-teman. Bagaimana cara memulainya? Ada 3 paket, teman-teman. Paket pertama, basic. Itu nyewa 1 tahun Moonbotnya, teman-teman. Ya, kurang lebih hanya Rp4.000, berarti kalau dihitung per hari, 4.000 lebih saja, teman-teman. Tapi kalau mau berlangganan langsung 7 tahun, dengan harga yang lebih murah, potongan hampir 30%, silakan memilih paket namanya Advance Plus. Ya, Advance Plus nominalnya 11.500.000, teman-teman akan mendapatkan Moonbotnya selama 7 tahun, teman-teman. Tapi kalau mau beli, nggak mau ribet, teman-teman, ini juga rekomendasi kita, best choice, teman-teman, langsung saja bergabung di paket Pro. Ya, teman-teman, biar teman-teman tidak usah pusing lagi, ya, sudah lifetime untuk masa kontraknya, teman-teman, Moonbotnya. Karena investasi kan tidak mungkin jangka pendek ya. Kalau kita pikir sama-sama investor tidak mungkin setahun 2 tahun ya, pasti jangka panjang. Ya kan? Jadi rekomendasi kita adalah paket Pro. Nah, tapi ada perbedaan tidak Pak dari hanya sekedar nominalnya join, kemudian dari kontrak langganan 1 tahun, 7 tahun sama seumur hidup ini, selain itu ada perbedaan tidak? Tentunya ada, teman-teman. Jadi sebentar ya teman-teman, kasih waktu 10 detik. Masih menyimak teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak Fer. Masih, Pak Fer. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman, ada nggak perbedaannya? Selain dari kontraknya, tentunya ada, ya. Ada barang, ada harga, teman-teman. Jadi untuk paket basic itu, untuk modenya, teman-teman, modenya itu tertulis standar mode atau mode standar. Ya, bagaimana Moonbotnya itu bisa bantu kita jual beli itu di market, di bursa market itu mentok penurunannya itu dijaga sama dia itu 35%. Teman-teman semua kalau basic. Ya, tapi kabar baiknya mulai dari paket advance dan pro kita sudah bisa mengantisipasi sampai 100 step. Atau kalau bahasa di pasarnya itu sudah sampai penurunan harga jadi debu pun dia bisa tetap tiktokan bantu kita jual beli di situ, teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang merasa, Pak, saya maunya long term investment, saya punya dana, saya mau atur dengan money management yang tepat, manakah paket yang cocok untuk saya? Yang saya rekomendasikan adalah mulai dari paket advance
dan Pro, teman-teman semua. Karena secara profit pribadi untuk kita, sudah pasti sekali modal trading seumur hidup. Yang penting modalnya cukup, teman-teman. Karena modenya mumpuni. Karena modenya bisa menyangkupi untuk bantu kita trading sampai market sehancur apapun, teman-teman. Ya, mau naik turun, tetap Advance dan Pro bisa bantu kita trading di situ. Oke. Nah, teman-teman, saya mungkin cerita sedikit bagaimana berfungsinya Ultimate Mode ini ya, teman-teman. Untuk Advance dan Pro ini Ultimate Mode ya namanya ya, 100 step tadi ya. Ini teman-teman contohnya. Ini adalah bursa real yang kita tarik dari Bitcoin, teman-teman. Katakanlah teman-teman masuk di pasar itu pertama kali first entry buy yang sebelah kiri atas warna biru. Ya, di situ teman-teman pertama kali mulai masuk belanja di koin ini, katakanlah koin BTC. Ya, teman-teman ya, Bitcoin ya. Nah, teman-teman kalau menggunakan paket basic, maka teman-teman 35% itu kalau ditarik itu kurang lebih bisa mengantisipasi jual beli di range garis ini, teman-teman semua. Di antara kurang lebih kisaran harga di situ-situ saja. Tapi kalau lebih dari garis yang di bawah di nomor 2 ini, garis tengah hijau ini, maka modal kita siap pun basic moonbot kita yang paket basic plus ini tidak mampu untuk bantu kita belanja karena memang modenya cuma siap 35 langkah saja, 35 step. Ya, berbeda dengan Advance dan Pro. Teman-teman, Advance dan Pro siap untuk membantu kita lebar sekali jaraknya. Any condition, fit to any condition, ya, fit di segala kondisi pasar, teman-teman semua. Advance dan Pro. Oke, itu kurang lebih teman-teman why Ultimate Mode. Nah, teman-teman sampai di sini kita jeda sebentar, teman-teman. Mari kita tanya jawab dulu, barangkali ada pertanyaan atau kita mungkin masuk ke sesi testimoni dulu, ya. Nah, Afdol kalau hari ini kita tidak testimoni dari beberapa teman-teman, ya mungkin saya akan beri kesempatan ini kita rehat sejenak, habis itu kita langsung masuk teman-teman ke proposal bisnisnya. Karena hari ini kita bertemu tentunya bukan hanya untuk kehebatan Moonbot saja, tapi di balik Moonbot ini profitnya nanti kita dapat dari mana, Pak? Untungnya nanti saya dapat dari mana saja, Pak? Nanti kita bahas setelah testimoni dan sesi tanya jawab ini, teman-teman. Oke, kita silakan teman-teman semua. Kita masuk ke sesi tanya jawab dan testimoni dulu. Ya, barangkali ada bantu Pak Faidin mungkin. Siap Pak Febrian. Ya, silakan teman-teman untuk mic-nya sudah di-unmute ya dari teman-teman khususnya ya yang baru pertama kali hadir di acara bisnis presentasi. Silakan teman-teman. Mungkin yang baru bergabung tapi masih belum paham, boleh silakan atau Silakan. yang sama sekali belum bergabung. Mungkin pertanyaannya mungkin seputar sesi yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau Pak nanti bonusnya gimana itu nanti menurut kita, karena kita fokus ke topik yang tadi dulu nih, pengenalan dari Moonbot awal tadi sampai cara kerjanya dia, sampai resikonya dia, paketnya dia, teman-teman seputar itulah kurang lebih. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau masih sungkan silakan ketik saja di kolom chat ya, teman-teman ya. Mungkin sambil atau di nih. raise hand teman-teman. Ya, raise hand. Tapi atau sambil menunggu kalau masih malu-malu barangkali belum ada sambil menunggu undangnya. yang tanya, mungkin Pak Faidin sambil kita testimoni dulu kali ya. Boleh. Boleh ya. Sambil ya teman-teman, bagi ada yang mau raise hand nanti tanya jawab silakan ya seputar sesi pertama tadi. Mungkin sesi ini kita sharing dulu teman-teman. Ini ada testimoni. Ibu Sia ya Pak Febrian. Boleh. Silakan Bu Sia. Dibuka dulu mic-nya Bu sama kameranya. Oke. Malam Bu Sia. Selamat malam Ibu Sia. Malam Pak Feb, malam. Malam Bu Sia, boleh perkenalkan diri dulu mungkin sharing ke teman-teman. Silakan Bu Sia. Oke, malam Pak Feb, malam semuanya. Malam. Sorry ya, lagi di jalan soalnya. Gak apa-apa Bu Sia, barangkali ada testimoni nih Bu Sia, boleh perkenalkan nama, latar belakang, asal kota, dan mungkin nanti mungkin boleh sedikit kasih testimoni perjalanan bersama Moonbot ya. Silakan. Oke, nama saya Si Agustina, latar belakang karyawan di perusahaan kontraktor sebagai accounting dan sambilan bantu teman urus laundry. Asal kota dari Batam. Hari ini mau sharing ke teman-teman apa yang sudah saya dapat dari pakai Moonbot selama kurang lebih 1 bulan lebih. 1 bulan ya Bu Sia ya, kurang lebih ya? Iya, kurang lebih 1 bulan.
Boleh di-share screen nggak, Bu Sia, kira-kira? Boleh Pak. Wah, Ya. boleh nih teman-teman, kita boleh cerita ya, Bu Sia, kurang lebih kronologinya dari awal modal berapa, kemudian tambah sudah jadi berapa, kinerjanya seperti apa. Ya, tidak ada salah atau benar, silakan. Silakan sharing saja. Oke teman-teman, saya mau sharing dari awal saya join Moonboot, paket basic, terus awal modal 200 USD. Dan sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulanan, total profit sudah segini. 93 ya, Bu Sia Iya, ya. 93. Dari Saya modal? ulangi ya mungkin Bu Sia ya. Dari modal 200 USDT ya Bu. Sekarang udah DCA sekitar modal udah 600 USDT. Oke, sudah bertambah ya dari awal start 200, kemudian ya nambah modal tabungan lah ya, investasi sampai hingga hari ini 600 USDT. Iya, benar. Ini boleh dilihatkan modenya, strateginya? Strategi ya Pak. Ya, kita lihat. Ini Pak. Oke, baru di konvensional ya, tapi karena paketnya masih basic ya. Ya. Buy amount-nya 20 ya, poinnya 8. Ya, benar Pak. Berarti Bu Sia ini mengikuti Moonboot aja ya Bu ya? Iya, karena kadang saya sibuk, jadi saya atur pakai Moonboot aja sih. Mungkin pas lagi santai saya adalah trading manual, tapi kebanyakan lebih ke otomatis. Autonya ya Bu ya? Ya. Tadi sebulan ya Bu ya hasil segitu? Dilihat tanggalnya, Ya, Bu Sia, sebulan. tanggalnya sejak awal profit day one profit sejak tanggal berapa itu? Profit day one dari hari pertama? Dari tanggal 11. 11 bulan 3 kemarin berarti ya? Iya, benar. 1 bulan berarti? Iya, 1 bulan. Lebih 1 bulan lebih, 1 bulan 3 hari lah. Ya. Mantap Ibu ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya hasilnya ya, on and off, kadang $10, kadang 0, kadang 0, ya inilah kurang lebih ya bisa diwakilkan oleh Bu Sia bagaimana tradingnya ya sesuai market dan kondisi, dan kebetulan juga Bu Sia sudah mengerti nih mulai DCA nih. Kalau aku nggak tambah, kemarin marketnya mulai di bawah, modal 150 kayaknya kurang. Nah, akhirnya Bu Sia mengerti, mengizinkan si Moonboot ditambah lagi modalnya biar bisa bekerja lagi di harga di bawah sana. Begitu teman-teman. Iya. Iya, Betul Pak. ya, Bu Sia ya? Iya, Pak. Sedikit testimoni terakhir mungkin Bu Sia, bagaimana pengalamannya dan secara pribadi kepuasannya terhadap Moonboot dan overall harapan kedepannya seperti apa? Menurut saya sih Moonboot bagus sih untuk kalau misalnya untuk walaupun kita pemula ataupun yang udah jago trading juga boleh pakai Moonboot sih, karena kan kita juga punya kesibukan masing-masing, nggak 24 jam bisa pantau chartnya kan. Ya. Bu Jadi menurut saya ini sangat membantu sih. Itu mau ditarik tunai gimana Bu? Apa udah pernah tarik tunai belum Bu? Saya belum tarik tunai sih, saya biarkan dia untuk bekerja dulu. Mungkin saya bisa bantu Pak, cerita Bu Nur. Suaranya hilang ya tadi. Bentar, suaranya hilang. Aduh, kemana tadi? Suaranya hilang. Jadi sebenarnya teman-teman yang ditampilkan lewat Moonboot ini hanyalah rekapan dari profitnya. Uangnya apakah di Moonboot? Ini yang teman-teman banyak miskom ini. Uangnya itu nggak di sini, uangnya itu ada di Binance sih. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya silakan Bu Sia buka Binance-nya, buka di spotnya, asetnya. Ini yang banyak orang masih, memang wajar, banyak orang ketika melihat kita Moonboot itu merasa uangku taruh Moonboot, padahal Moonboot itu hanya rekapan. Awalnya pas DCA kurang lebih seperti Bu Sia ini. mungkin coba dilihat dari pertama kali entry 200 ini ya Bu ya. Tanggal berapa itu Bu? 200 tanggal 11 bulan 3 ya.
Ya, Tanggal 11. Ya, tanggal 11 bulan 3 jam 13 jam 1.40 waktunya Batam. benar-benar. 200 USDT. Pada saat itu kursnya per USDT 15.564 ya. Kursnya Ya. satu dolarnya per rupiah. Habis itu DCA. Oke, di scroll lagi. DCA, itu DCA-nya sebentar Bu. Tanggal berapa itu? Tanggal 25 bulan 3 ya. Ya, 100, habis itu tanggal 30, 50, habis itu tanggal 31, 200, dan seterusnya. Sama tanggal 10, 100. Mumpung lagi dolar lagi murah tuh ya Bu Sia ya. Iya, benar Pak. Ya, kursnya sudah jadi Mumpung. 14.970 ya. Turun ya, banyak. Iya Pak. Bu Sia boleh bantu tadi Pak Nuria tadi ya, balik dulu back ke spot wallet Oke. wallet and spot. Nah, di sini Pak Nuria dan Ini teman-teman semua. Jadi semua koinnya itu secara lagi di trading, meskipun Moonbot lagi bantu trading, tapi jumlah koinnya itu Doge, contohnya 852 koin, semuanya ada di wallet kita. Nantinya kalau sudah naik lagi Doge, maka Doge tak tersisa lagi. Semua akan kembali ke USDT. Begitu teman-teman semua. Begitu. Itu kayaknya ada penjualan lagi tuh 90, tadi 70 tuh, Bu Sia. Iya Pak. Di refresh Moonbotnya tuh. Nah, begini ya teman-teman ya. Jadi uangnya itu sebenarnya di Binance karena sudah dikawinkan atau dicolokin dengan Moonbot, maka terbaca dia. Di refresh dulu Binance USDT. Ini ya Pak. Di refresh di sampingnya. Refresh kecil aja mungkin. Nah, jadi paham ya teman-teman ya. Jadi modalnya itu tak ada di Moonbot, tapi modalnya itu ada di Binance kita masing-masing. Tapi si Moonbot otomatis harus kasih tahu dong, bos, kita sebagai bosnya ya. Ini rekapan hari ini kamu profit berapa? Ini kemarin kamu profit berapa dari transaksi jual beliku? Nah, ibaratnya begitulah teman-teman semua. Iya, Ya. Berarti punya Ibu Sia ini koin asetnya udah 500 ya? Betul. Iya Pak. Dari modal 300 berarti udah dalam 1 bulan dapat 200-an gitu ya. 100. Enggak, kalau secara profit tidak, itu secara profit ini Pak acuannya. Kurang lebih 90-an lah. Beliau 93 itu ya, 90-an itu. Tapi ya. secara koin Profitnya aset ya. masih ada penurunan karena masih kulaan lah di bawah sana ya. Masih Dalam satu oke, paham. Taking profit. Dalam 1 bulan memang Taking profit. Spot Luciannya taking profit. Belum bisa tarik tunai. Iya, taking profit Pak. Iya Bu ya. Gimana Pak Nuria, silakan. Dalam 1 bulan berarti masih belum bisa tarik tunai apa gimana? Apa harus ada Sebenarnya tunainya itu sudah jadi di modal di Binance juga. Iya. Pak Nuria. Jadi 93 tadi itu dia memberitahu kita sebagai pemilik toko bahwa bos, hasil perputaran duit kita kemarin kamu nilainya sudah 93 gitu kan. Tapi duitnya tuh di mana? Ya duitnya sebenarnya sudah jadi koin, jadi saldo juga. Jadi lagi bekerja tuh, lagi jual beli lagi, tektok lagi tuh. Begitu Pak Nuria. Oke, iya paham. Maksudnya kapan kita bisa mengambil, taruhlah kita pengen tarik tunai nih gitu, itu kapan kita bisa mengambil tarik tunainya? Sebenarnya tergantung Bapak. Kalau kami punya sistem komunitas kami sangat menyarankan berinvestasilah jangka panjang sampai nanti profit kita mengalahkan floating kita atau bahkan duit kita sudah satu kali lipat. Contohnya modal 1.000 jadi 2.000. Nah, tariklah tuh 1.000-nya. Berarti ibaratnya dari perusahaan menyarankan. Ya maaf ya Pak ya. Ya. Dari perusahaan menyarankan kalau misalnya kita dalam ibarat kita profitnya kita misalnya punya modal lah gitu ya 1.000 nih. Dalam 2 bulan ternyata kita udah dapat 3.000 nih. Misal Pak, ini kan misal kita pahitannya dulu gitu. Ternyata di sekian ini kan perusahaan bisa tadi menganjurkan lah gitu. Baiknya itu ketika kita modal 1.000 dapatnya itu udah taruhlah 1.500, jadi sama modal 2.500 lah ya. Nah, boleh kita tariknya itu yang 500-nya gitu. Bener nggak Pak? Silakan boleh. Atau mau tarik pun sebenarnya silakan setiap hari. Cuman kan ngapain? Jadinya kita punya karyawan ini, si Moonbot ini jadinya dia sedikit ada profit, duitnya ibaratnya kekuatan dia untuk belanja kita tarik. Kekuatan dia belanja kita tarik, kan begitu kan Pak. Sebenarnya ini macam toko aja sih. Jadi tidak ada paten berapa angka yang baik Pak untuk saya bisa tarik. Ya kalau idealnya sama-sama long term, kenapa tidak tunggu 1 kali lipat dulu dana kita?
Karena kita juga sedang mengedukasi masyarakat, Pak. Karena kami percaya dengan kejadian robot trading yang lalu-lalu itu sudah terlanjur mengedukasi masyarakat, harian bisa ditarik. Nah, itu yang celaka. Betul. Nah, itu yang akhirnya kita hari ini sangat kerja keras untuk mengedukasi masyarakat. Namanya investment itu long term. Meskipun ternyata jackpot kayak Bu Sia ini ternyata duitnya bertumbuh jadi 93, tapi kan masih ada koin aset yang lagi floating masih bekerja. Masa itu dipaksa jual kan gitu kan, Pak Nuria? Jadi kita sedang mengedukasi pasar itu bagaimana investment long term selayaknya kita mau check out saja, karena check outnya juga langsung dari Binance kan. Dan yang kami senang dan tentram itu adalah semua yang bayar profitnya Bu Sia dan kita semua ini bukan perusahaan, adalah market. Ya, benar, Pak. Betul ya. Jadi buy and sell-nya itu di pasar, di bursa Binance yang bantu jual beli. Jadi perusahaan tidak ada beban secara mau profitnya Bu Sia 93 itu bukan perusahaan. Karena market di situ. Begitu. Kurang lebih dapat ya Pak Nuria ya, teman-teman ya. Thank you ya Bu Sia untuk sharingnya nih, mantap nih. Thank you banget. Makasih ya Pak Feb. Thank you teman-teman, kita beri apresiasi ya untuk Bu Sia ya, teman-teman ya. Terima kasih Bu Sia, terima kasih juga untuk Pak Nia tadi ya yang bertanya. Boleh tahu Pak Nia dari pengundangnya Pak Nuria ya, Pak Nuria Hijrah. Baik ya. Salam kenal ya Pak. Dulu diundang sama Mbak Iva dulu tahun 19 atau 2020 ya. Dulu, nah terus diundang lagi sama Ibu Saras. Bu Saras. Nah, sekarang saya ngundang Ibu Yaya. Teman-teman tadi boleh saya tanya Pak Nur ya, terjawab nggak Pak? Atau masih ada yang kayaknya masih belum itu? Nggak apa-apa Pak, silakan kalau masih mau tanya jawab lagi, mumpung masih sesi tanya jawab juga. Ya tadi kan ibaratnya yang dikatakan oleh Pak Febri kan setidaknya kalau sudah kita mendapatkan dari modal kita, misalkan modal kita tadi kan kata baiknya ini ya, baiknya modal 1.000, kalau sudah dapat semuanya itu kan 2.500, sebaiknya yang ditarik itu yang 500-nya dulu. Ya 1.500 juga nggak apa-apa Pak, tinggalin modal aja. Sebaiknya kan tadi kan Bapak bilang seperti itu, 1 kali lipatnya kan Pak, bener nggak? 1 kali lipat. Kalau misalkan memang lagi kepepet ya ditarik semua juga mungkin bisa gitu kan, bener Pak? Betul. Sesuaikan dengan kepepet. Tapi kalau misalkan ditarik semua mungkin kan ibaratnya kita untuk mengisi ulang penyelesaian kemungkinan kerepotan, kemungkinan karena gitu loh. Pahitnya orang ngomong gitu loh. Iya. Tapi kalau ditanya boleh nggak? Tapi kalau ditanya Pak Nuria boleh nggak aku check out semuanya, moonboardku masih jalan, nanti ada rezeki, tak top up lagi, nyalain lagi. Boleh banget. Iya itu benar-benar. Ya tadi sebenarnya seperti itu. Intinya ketika kita tadi kan aku tanyakan kalau misal baiknya itu ngambil tarik tunai itu apakah sewaktu-waktu, apa memang menunggu minimal berapa ya, tadi kan Pak Dewi juga menyarankan. Dari kita sarankan nggak usah tarik Pak, jangka panjang biarin aja, namanya investasi, biarin dia 3 tahun 5 tahun uang yang nggak dipakai, diemin. Kalau bisa ditambahin ya Pak. Ditambahin, diemin aja, juga kita pegang. Daripada gini Pak, daripada saya dapat rezeki 10 juta, saya foya-foyain semua, kenapa enggak saya ternak di akun saya sendiri, toh juga uangnya bisa check out kapanpun gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya lagi, Pak sarannya bagaimana? Nggak usah tarik sampai angkanya meledak gede banget baru di-enjoy. Itu kayaknya lebih enak Pak. Betul. Mungkin saya izin tambahin Pak Nuria ya. Jadi mindsetnya kita kan di sini investasi long term ya Pak ya. Seperti kita investasi, nggak ada bedanya Pak investasi di dunia pertanahan atau properti Pak. Iya. Ya, jadi kalau kita investasi di dunia properti, udah pasti kan Pak, ya walaupun kita tahu nih harga properti kita naik, kan nggak mungkin kita juga jual Pak. Betul. Kecuali kalau memang kepepet, ya kalau istilahnya kepepet apapun bisa disahkan, bisa jadi. Betul, bisa jadi. Ya. Oke, thank you Pak Nuria. Clear ya Pak ya. Oke siap, deal masuk. Teman-teman kita ada sharing lagi nih mungkin dari Pak Beni ya. Boleh atau saya mau jawab pertanyaan dulu Pak, kan ada yang mau ditanya di kolom chat, boleh atau mau di-sharing dulu? Kita pending dulu. Sambil Pak, sambil saya jawab ya. Maaf saya tidak ya, Pak Beni ya. Silakan Pak Beni sambil sharing Pak Beni. Oke, nah ini mungkin boleh dijawab oleh Pak Beni. Ini sekalian mungkin ya. Pak Beni mungkin ini ya pertanyaannya.
Siap. Halo, selamat malam bos semuanya. Malam. Iya, perkenalkan nama saya Benny dari Palembang. Saat ini stay di Pangkal Pinang. Nah, sebelumnya mungkin bos semuanya ya. Saya di sini nggak mewakili siapapun, nggak ada kepentingan ya, bos semuanya ya. Di sini juga nggak ada undangan saya. Saya cuman kasih testimoni betul-betul sebagai pengguna bos semuanya ya. Jadi perasaan saya Malam, ketika Pak Benny. menggunakan Moonbot. Oke ya. Nah, ini menurut saya happy-nya bukan main bos semuanya ya. Bisa ketemu Moonbot ini karena dulu mungkin saya sedikit cerita. Dulu saya pernah belajar trading ya. Dan kalau teman-teman yang pernah melakukan trading tahu pasti ya, kita mau menganalisa pasar, mau lihat chart ya, mau lihat teknikal analisis, wah itu mata kita sakit bos semuanya. Betul ya? Belum lagi kalau kita mau di marketnya kripto, 24 jam bos semuanya ya, takut kehilangan momen, mau tidur nggak tidur, liatin chart, betul ya bos semuanya ya. Tapi semenjak ada Moonbot, wah ini sorry kalau saya terlalu semangat, soalnya memang senengnya luar biasa bos semuanya ya. Saya coba sharingkan aja langsung akunnya saya. Ini bukan bermaksud untuk pamer-pameran, tapi kita sharing ya bos semuanya ya. Kita punya harapan besar, siapa tahu ini alat bantu ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena banyak orang bisa dapat duit, tapi kadang orang bingung kelola duit. Betul ya, cuman ditaruh di taruh di bank aja, ya sayang. Kadang-kadang uang di bank itu ada lebih dikit, kita lihat barang agak bagus kita beli, betul ya. Tapi kalau diinvestasikan kita beli emas, sayang kita mau jual emas untuk beli barang tersebut, bos semuanya. Jadi alangkah baiknya kalau kita belajar banyak investasi juga. Ini saya coba sharingkan akunnya saya, bos semuanya ya. Ini akunnya saya modalnya sekitar $1.900. Nah, berapa keuntungannya? Saya jalankan kurang lebih dari tanggal 29 Januari ya, hampir 2,5 bulan lah, dapatnya $386. Jadi saya hitung-hitung hampir 20%, 19%-an lah bahwasanya sampai saat ini ya. Bagus nggak? Ya kalau saya pribadi puas sekali bahwa semuanya ya. Yang penting aman, sekali lagi. Yang namanya kita investasi, saya yakin bahwa semuanya mau beli emas nggak mau uangnya dititipin, mau beli emas nggak mau emasnya dititipin ke orang lain. Betul ya semuanya ya. Kita mau beli tanah, nggak mau sertifikatnya kita titipin ke orang lain. Pasti mau pegang sendiri. Nah sama, kalau di sini enaknya apa? Asetnya kita pegang sendiri, di bank kripto kita sendiri. Jadi jangan sampai gara-gara tawaran orang di sana, wah hasil besar 30% 1 bulan, 20% 1 bulan. Tapi uangnya dititipin ke perusahaan. Nah itu bahaya bos semuanya. Betul ya, kita semua sebenarnya sudah paham, tapi kadang-kadang banyak orang teriming-iming. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa belajar sama-sama, jangan mau dititipin uangnya ke perusahaan bos semuanya. Oke ya. Nah, apakah selalu hijau? Ini ya, Bapak semuanya bisa lihat ya, profitnya enggak selalu sama, setiap hari tergantung pasar. Yang namanya kita juga dagang, kalau ekonomi lagi bagus, pasar rame, untung banyak. Kalau misalkan pasar lagi sepi, ya untungnya lebih kecil. Ada $7, $6, $7. Ada $4, ada yang cuma $1. Bapak semuanya ya, bisa dilihat tanggal 9, tanggal 8. Ini ada yang cuma $3, ada $11, $1 ya. Lumayan lah daripada cuma nongkrong di tabungan doang bos semuanya. Di sini bisa diolah sama si Moonbot. Nah, apakah selalu hijau? Profitnya pasti, keuntungan pasti hijau terus bos semuanya. Tapi apakah asetnya selalu hijau? Enggak, karena kripto kan naik turun harganya. Nah, ini ada yang hijau, ada yang merah. Oke ya, lo kok bisa merah dapat keuntungan? Kadang-kadang orang tanya, kok bisa itu asetnya turun, harganya merah, tapi dapat keuntungan? Nah, saya tanya Anda, kok bisa toko emas, harga emas lagi turun, tapi bisa dapat untung, tetap kaya aja toko emas? Betul ya semuanya ya? Karena ada kegiatan jual beli di sana. Waktu harga turun dia beli, waktu naik dia jual. Nah, itu sesimpel itu sebenarnya Moonbot. Kalau logikanya sih simple, tapi ini alat bantunya luar biasa buat semuanya. Oke ya, jadi sekali lagi ini saya anggap karena saya nggak mau ketinggalan tentang teknologi, semuanya ya, kita nggak mau ketinggalan tentang perubahan zaman. Ini loh, mesin namanya, ini kan alat bantu bos semuanya ya, banyaklah alat bantu di dunia ini. Mesin cuci, untuk bantu cuci aja kita beli bos semuanya. Untuk bantu cuci baju ya, mempermudah kita, itu aja kita beli. Mesin pendingin, AC, itu aja kita beli. Masa ada mesin mencari uang kita nggak mau semuanya? Betul ya?
Masuk. Betul Pak Ben. Iya, mudah-mudahan Betul, Pak Beni. bahwa semuanya sekali lagi mumpung ada teknologi yang bisa mempermudah kita, ya kenapa kita tidak pakai? Yang paling penting sekali lagi ini cocok dengan profil resikonya Anda. Kalau cocok ya silakan diambil. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak usah bawa semuanya ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini bisa terbuka dengan perkembangan teknologi. Kita manfaatkan teknologi. Oke ya, itu saja mungkin. Thank you Pak Feb, Pak Waitin. Thank you teman-teman semuanya. Siap, Pak Beni. Siap. Terima kasih ya Pak Beni ya. Siap. Untuk Pak Andi tadi, boleh tahu Pak, di open aja mic-nya Pak. Terjawab Pak pertanyaannya Pak. Saya baca ulang ya pertanyaannya Pak Andi ya. Mungkin sambil di open mic Pak Beni ya, bisa bantu juga jawab. Oh iya, boleh. Mau tanya Pak, karena saya tidak join dari awal, saya mau tanya apakah bisa ditunjukkan portofolio hasil trading yang ada minusnya? Sudah ya, sudah ditunjukin. Dan kalau tidak ada profit di tanggal tertentu, apakah kita juga kena potong kredit? Ya, saya langsung jawab aja, nggak ada Pak. Ini tidak ada pemotongan kredit karena kita kredit itu diambil ketika si Moonboot itu profit. Ya, kita tidak ada kenakan fee ya. Jadi kalau profit baru kita potong. Ya, nggak ada di sini istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga. Banyak namanya itu ya. Sudah belum cuan kok sudah dipotong. Ya, nggak ada istilahnya di sini Pak Andi. Aman. Semoga menjawab. Siap, Pak Ya, Sugeng. Pak Ahmad bersuara. Pak Sugeng maksud saya. Ada mau ditanyakan Pak Sugeng? Bagus. Ini hasil Moonboot ini sangat menjanjikan ya kelihatannya ya. Saya sih baru bergabung hari ini di Moonboot ya. Tapi saya melihat ini hasil yang sangat menjanjikan. Mudah-mudahan teman-teman saudara-saudara kita yang di luar juga bisa menikmati hasil. Ya, daripada kita menabung ya di bank, mending kita investasi di sini. Di Moonboot aja ya, enak. Saya sendiri sih tertarik untuk ikut join di sini. Siap, kita beri saya cuma mau tanya ya satu ya. Selamat bergabung Pak Sugeng. Halo. Selamat bergabung Pak Sugeng. Ya, sama-sama. Ya, saya berpikir ini yang satu ya. Kalau misalnya kita di Moonboot itu kan cuma mengambil satu exchange ya. Kalau kita misalnya dengan mengambil misalnya ada beberapa 10 exchange itu apakah bisa nggak juga software-nya bisa berfungsi nggak? Itu yang saya mau tanya. Karena kenapa ya kalau kita menaruh satu dana di satu exchange, kalau satu exchange ada masalah, ya Moonboot kan sih nggak pegang, tapi duit kita kan hilang gitu, total loss. Tetapi kalau kita menaruh di satu keranjang 10 keranjang, apabila satu exchange hilang, ya wis nggak apa-apa aja. Karena saya melihat program Moonboot ini kan cukup menghasilkan, ada 9, ada 12, ada 14, makin besar makin menguntungkan. Ya, insya Allah kita sih mudah-mudahan kita bisa ikut semuanya. Tapi kan kita juga harus memikirkan jangan taruh satu exchange. Itu yang saya mau tanya. Apakah kita harus 10 juga 10 account di Moonboot atau gimana? Saya bantu jawab ya, teman-teman ya, Pak Sugeng ya. Ya. Nah, jadi kabar baiknya hari ini kita sudah menyediakan 2 exchanger. Satu yaitu toko kripto bagi teman-teman yang mau memilih toko kripto, tapi kita sendiri rata-rata lah ya, saya rasa di sini hampir 99%, 99% teman-teman memilih Binance karena Binance ranking 1. Nah, Pak Michael juga Pak Michael CEO kita, teman-teman, nakoda kita, kapten kita di perusahaan ini, itu sudah mempersiapkan juga beberapa waktu ke depan juga sudah mempersiapkan mungkin beberapa exchanger, contohnya adalah Huobi, Kraken, ya beberapa yang top dunia juga, ada top 10 ya, ada beberapa itu juga. Tapi kalau dibicara apakah semua exchanger itu sudah memiliki fitur API, nah otomatis juga tidak semua nih, Pak Sugeng nih. Contoh di Indonesia ada Peluang, ada Ajaib,
ya, ada Indodax gitu ya. Indodax sudah mungkin lebih terkenal di Indonesia, tapi untuk API terakhir saya dapat info malah perusahaannya sendiri belum menyediakan sistem API atau colokan itu untuk software. Jadi di mana ada colokan yang available, yang ready, maka perusahaan nanti akan ke sana nantinya Pak Sugeng. Tinggal kita menunggu aja, namanya juga kita barusan seumur jagung kan, barusan mulai kan. Tapi tetap berprogres nanti Pak Sugeng. Kedepannya akan ada exchanger berikutnya. Sip. Ya Pak Sugeng ya. Ya, oke. Itu Oke aja teman-teman, thank you ya Pak Sugeng, teman-teman semua. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih juga untuk Ibu Sia sekali lagi yang sudah sharing, Pak Beni sharing, dan teman-teman yang tadi sudah ini. Nah, saya lihat masih ada yang mau tanyakan, tapi karena kita mengingat durasi ya teman-teman ya, saya mohon maaf, mohon izin kita lanjut aja dengan presentasinya. Gimana Pak Feb? Supaya nanti teman-teman yang tadi yang saya lihat ini Pak ya, kita lanjut teman-teman, nanti kita lanjut sesi tanya jawabnya di breakout masing-masing Pak Fatin. Boleh lagi dilanjut. Iya. Ya kan boleh Pak Astanto nanti minta izin bisa ngobrol pengundang langsung. Saya yakin percaya pengundang Anda pasti sudah punya kapasitas untuk menjawabnya juga. Jadi percayakan aja sama pengundangnya. Nanti kita bisa lanjut di breakout room setelah acara presentasi online ini. Oke, silakan. Kita boleh lanjut ke Pak. Saya lanjutkan ya, Pak Fatin ya. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you Pak Fatin, thank you Pak Beni, thank you juga untuk Pak Sugeng tadi dan teman-teman lain yang sudah bertanya ya. Dan teman-teman setelah sesi sharing kita ini, teman-teman jangan tinggalkan Zoom dulu karena nanti teman-teman akan berkumpul bersama pengundangnya masing-masing ya, teman-teman semua. Nanti di situ silakan dilanjutkan kembali. Sebentar teman-teman, kasih waktu saya sebentar. Saya mau kasih co-host dulu. Oke teman-teman, saya lanjut teman-teman. Nah, berbicara soal tadi itu kan investment ya, invest. Pak, boleh nggak saya cuma invest doang? Tentunya yes, boleh-boleh saja. Tapi kita berkumpul di sini tentunya ada satu daya ungkit ya. Saya mau jadi investor atau pebisnis juga boleh. Nah, kita sekarang mau masuk ke segmen berikutnya teman-teman. Kalau memang Moonbot ini sudah real, sudah transparan, sudah kita dapat diolah duitnya juga nyaman, persentasenya juga masuk akal ya teman-teman ya. Dan hari ini kita puas, ya. Bagaimana tentang peluangnya, Pak? Bisa nggak saya turut mempromosikan atau teman-teman saya ketika saya sharingkan tentang Moonbot, apakah saya dapat bagi hasil atau dapat sesuatu, Pak? Nah, itu yang kita bahas di sesi kedua ini, teman-teman semua. Untuk pengembangan bisnisnya, ya. Teman-teman, saya lanjut saja. Siap, teman-teman? Boleh saya lanjut, teman-teman? Kalau menarik dan boleh saya lanjutkan, teman-teman. Lanjut, Pak. Ya, oke, teman-teman, saya langsung saja. Nah, kita flashback sebentar ya teman-teman. Seperti yang tadi saya bahas di awal, halving, countdown, sudah akan countdown terus teman-teman. Kurang lebih akan terjadi di 28 April ya, 2024 teman-teman. Halving, momen-momen ketika halving reward Bitcoin, potong sisa 3 Bitcoin saja nantinya teman-teman. Oke. Nah, bahkan teman-teman Forbes di sini mengatakan kedepannya kita itu bisa mencapai sampai $250.000 per 1 Bitcoin. Let's see, kita sama-sama melihat. Ya, angka ini real atau tidak, Pak? Sama seperti dulu orang bilang, nggak mungkin Bitcoin ke angka 50.000. Ternyata bablas sampai 69.000. Jadi kali ini ada Forbes menyatakan 250.000 di tahun 2025. Let's see, sama-sama. Tapi kami semua mendoakan hal itu terjadi, teman-teman semua. Oke, nah jadi pasar kita, Pak, kalau pengembangan bisnis, siapa saja market kita, Pak? Siapa saja sebenarnya? Semua orang, seperti kata Pak Beni tadi, teman-teman semua. Kalau hari ini mesin cuci memudahkan kita untuk cuci baju, sebenarnya kalau bicara tentang mengolah duit, siapa sih yang tidak mau teman-teman duitnya diolah dengan baik? Ya, jadi potensi market user kita adalah everybody, teman-teman semua. Semua negara yang bisa akses toko kripto, Binance, dan exchanger-exchanger yang lain ke depannya, teman-teman. Bukan hanya di Indonesia. That's why nama kita sekarang sudah SIP Internasional, karena memang kita bisa go internasional. Ya, beberapa teman-teman dari Amerika kemarin juga sudah bergabung. Hari ini ada Pak Frog dari Malaysia sudah bisa bergabung. Teman-teman dari Taiwan bisa akses Binance dengan baik, bisa bergabung. Kebetulan teman-teman dari luar negeri yang lain juga sudah bisa bergabung, teman-teman. Mau teman-teman dari Dubai pun bisa bergabung karena Dubai sendiri ada kantor Binance di situ, teman-teman semua. Jadi bayangkan potensinya. Kalau kita bicara dalam negeri, berapa sih potensi kita? Sudah hampir 16 juta sampai 20 juta orang yang punya dompet kripto, teman-teman semua. Jadi besar sekali pasarnya. Oke, jadi kita tetap percaya pasar kita besar. Nah, hari ini tentang pengembangan bisnisnya, teman-teman semua. Keuntungannya seperti apa? Oke, kita back lagi, teman-teman, kita membahas lagi. Kalau tadi kita bicara tentang software-nya,
step-stepnya, kemudian ke kontraknya 1 tahun, 7 tahun selamanya, perbedaannya. Oke, tapi di sesi kali ini karena kita mau bahas bisnisnya, teman-teman, saya pengen teman-teman untuk fokus di BV-nya. Ya, untuk paket basic itu akan terjadi yang namanya seorang basic plus itu nilai BV-nya, business value-nya adalah 1,5 BV. 1 BV senilai 1 juta, berarti 1,5 juta, teman-teman. Oke, advance plus itu nilai BV-nya 7,5 BV. Business value-nya yang dihitung secara bisnisnya itu 7,5 juta, teman-teman. Oke, dari paket Pro 23 juta yang dihitung untuk nanti business value-nya untuk pembagian pengembangan keuntungannya itu di 15 BV-nya atau 15 jutanya, teman-teman, dari 23 juta. Oke, kenapa BV-BV itu penting? Karena memang pembagian komisi kita nanti atau bagi bonusnya nanti, teman-teman, berdasarkan BV-BV ini. Oke, kita langsung saja, teman-teman, beberapa saja, teman-teman, sederhana sekali. Ya, teman-teman, kita mulai dari kita sharing Moonbot dulu, softwarenya, teman-teman, yaitu bonus pertama adalah bonus pengembangan pertama adalah bonus sponsor, teman-teman, komisi langsung, ya, komisi jual putus lah bahasanya. Oke, nah, teman-teman tinggal ikutin saja tabel di kiri bawah, itu sudah paten, teman-teman. Intinya paket Pro memiliki wadah sponsor terbesar. Wadahnya itu 20% menerima komisinya atau bonusnya. Oke, advance bisa mengantongi wadahnya itu bisa nampung 12,5% dari BV orang yang dia sponsorin, ya. Paket basic 10%. Jadi teman-teman itu adalah acuannya. Jadi contohnya di atas ya, teman-teman bisa dilihat di situ ada seseorang mereferensikan 1 Pro Moonbot, teman-teman. Berapakah seorang Pro itu dapat? 3 juta, teman-teman. Ya, karena 20% dari 15 BV atau 15 juta, maka nilainya adalah 3 juta. Dapatnya berapa kali, Pak? Ya sekali dong. Namanya juga bonus sponsor ya, sekali. Kalau berulang-ulang namanya money game, teman-teman. Masa keluar terus, masa orang join sekali dapatnya seumur hidup gitu ya, teman-teman. Mau bayar pakai apa? Ya nggak masuk akal ya, teman-teman. Jadi ini bayar sekali. Nah, kabar baiknya bonus sponsor ini tidak ada limit. Mau satu hari ini saya ketemu 100 orang yang join paket Pro, posting hari ini, register hari ini, bonus kabar baiknya kita paymentnya harian. Tidak tunggu bulanan, teman-teman. Jadi besok butuh duit 5 juta untuk ke dokter misalnya, mau facial ya, teman-teman, mungkin mau suntik botok atau filler gitu ya, teman-teman ya. Lagi mau butuh 5 juta gitu, teman-teman, hari ini presentasi saja. Joinkan 2 Pro dapat 6 juta, tarik saja malam hari jam 9, besok payroll masuk bank nanti, teman-teman, pagi-pagi jam 8 sampai jam 9. Jadi bonus kita daily, teman-teman, harian. Oke. Nah, simulasi di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat di situ ya. Kenapa ada naik bonusnya? Ya, karena kabar baiknya perusahaan mengeluarkan semua jatahnya itu 20% sebenarnya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang paket basic di situ ada mengajak Pro 1, dia dapatkan 10% dari 15 juta sama dengan 1,5. Oke, selisihnya sisa-sisanya akan naik ke jalur-jalur sponsorisasinya yang paketnya lebih tinggi dari dia. Pokoknya 20% kudu habis, teman-teman semua. Jadi perusahaan sudah membudgetkan 20% sebenarnya untuk sponsor. Jadi kalau teman-teman tanya, Pak, kalau saya mau membangun bisnisnya, sebenarnya paket mana yang terbaik? Ya sebenarnya dari sini sudah tercermin semuanya, teman-teman. Jawabannya adalah paket Pro pastinya, karena nampung luber-luber, bisa nampung selisih dari semua. Ya katakanlah kita sebagai pebisnis, Pak Sugeng di sini bangun tim nanti, kita tidak bisa memastikan tim kita itu pasti basic, pasti Pro semua, tidak mungkin. Nantinya beragam-ragam tuh, pasti ada yang basic 7 titik, ada yang advance, ada yang Pro, ada yang basic, advance titik, basic, tiba-tiba Pro lagi. Tapi kabar baiknya, basic itu mau kerja bagaimanapun, selisihnya akan tumpah ke kita yang paket Pro. Betul ya teman-teman. Jadi secara pengembangan bisnis, teman-teman kalau tahu hitungannya, harusnya teman-teman bisa lihat. Kelihatannya nominal 23, tapi sebenarnya lebih cepat balik modal kalau kerjakan jaringannya. Karena bisa menampung selisihnya itu, teman-teman semua. Itu untuk bonus sponsor. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman. Nah, sistem pengembangan bisnis kita, teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman, kabar baiknya kita memiliki promo, teman-teman, final call. Ya, semoga saja nanti kita akan mengadakan satu acara, teman-teman, di Jakarta. Saya mengundang secara pribadi 60 teman-teman yang hadir malam hari ini untuk hadir ke Jakarta, teman-teman. Itu ibaratnya acara soft launching kita. Ya, teman-teman, soft launching kita di Jakarta, teman-teman, dengan acara Smart Seminar nanti. Nah, disitulah nanti teman-teman doakan saja, teman-teman, di situ kemungkinan kita akan dihadiri satu tamu, nanti tamu dari Bapepti, ya teman-teman ya. Doakan saja kita akan menerima sertifikat untuk pengawasan EA, untuk izin softwarenya kita di situ, teman-teman, karena sudah dilewati sidang, juga sudah diaudit, sudah dicek juga secara softwarenya, memang tidak ada celah untuk bagaimana untuk merugikan masyarakat, karena betul-betul kuatkan edukasi saja yang penting, teman-teman semua. Jadi diawasi, semoga saya teman-teman saya mengundang
bagi Anda yang serius ingin membangun kota teman-teman, saya undang yuk sama-sama kita hadir di tanggal 12 Mei nanti di Jakarta, teman-teman semua. Nah, menunggu acara itu ada, teman-teman. Jadi dari 8 April sampai nanti take off, kita sama-sama take off sampai soft launching nanti, perusahaan memiliki promo, teman-teman. Di setiap bonus sponsor yang tadi sudah tertera, Pro 20, ya, Advance 12,5, kemudian Basic 10%, ada ekstranya lagi, teman-teman. Jadi Basic ekstra 10% lagi tambahan. Jadi ketika sponsor siapapun. Advance ada ekstra 15%, Pro ekstra lagi 20%. Simulasinya seperti apa? Seperti ini, teman-teman semua. Yang kemarin tanpa promo, Pro itu ketika mereferensikan satu Pro dapatnya 3 juta, lewat promo final call ini dapatnya 6 juta, teman-teman, kali 2. Pak, kalau saya ajak 10 Pro berarti berapa? 60 juta. Sederhananya seperti itu. Pak, dulu saya Pro itu kalau saya ajak Advance saya dapatnya 7,5 BV kali 20%, dapatnya 1,5 juta. Kalau kali ini berapa? 3 juta. Seperti ajak Pro, teman-teman. Jadi efeknya itu kali 2 semua. Advance pun demikian, ada ekstra 15%-nya, Basic pun ekstra 10%. Jadi Basic sekarang seakan-akan sudah naik ke level jadi macam Pro-nya tanpa promo, teman-teman ya. Seorang Basic bisa ekstra dapat 10% lagi. Nah, ini kurang lebih, teman-teman, promonya. Kalau teman-teman merasa hari ini, Pak, apakah hari ini timing terbaik untuk saya bergabung? Jawabannya yes, karena kita teman-teman sudah masuk di fase promo juga, teman-teman bisa sekalian maksimalkan. Karena jawaban pertanyaan bagi banyak orang kan ketika saya bergabung, Pak, saya bisa BEP kapan? Betul ya, teman-teman ya. Nah, ini boosternya, teman-teman. Kita bantu teman-teman, kita jaga baik-baik kepercayaannya. Ketika teman-teman bergabung, yuk kita langsung susun strategi bagaimana teman-teman bisa cepat balik modal lewat promo ini tentunya. Oke. Nah, itu bonus pertama, teman-teman, bonus sponsor. Kedua, teman-teman, kita bahas tentang bonus development ya. Kebetulan sistem kita mengadopsi sistem binary atau bangun 2 tim, bangun tim A dan tim B, 2 jalur saja, tidak bisa tim C taruh di kaki nomor 3, nomor 4, nomor 5, begitu tidak ada, teman-teman. Kita fokus bangun tim 2 jalur saja. Ketika saya sudah mensponsori tim A dan tim B, ada tim C, bagaimana? Saya bisa memilih taruh di bawah A atau taruh di bawah B. Ya, otomatis ada bonus yang namanya bonus tambahan, ini adalah bonus development. Setiap terjadi BV yang terpasang kiri dan kanan, kita akan dapat tambahan lagi. Ya, 5% jumlahnya, teman-teman. Jadi kalau di Pro di sini, teman-teman dapat ekstra 750.000 per pair. Ya, kalau Basic ketemu Basic ekstra 75.000 per pair. Pak, kelihatannya kecil, Pak, 750.000. Betul. Tapi teman-teman, kalau kali 1.000 orang, teman-teman, jumlahnya juga 75 juta, teman-teman semua. 750 juta. Potensinya paling besar itu adalah bonus development, teman-teman. Jadi teman-teman, sama-sama kita bangun tim di sini, ini adalah bonus paling besar secara pemasaran bisnisnya, teman-teman. Jadi kalau bahasa bodoh-bodohan, saya menemukan tim yang tepat, 5 orang di kiri, 5 orang di kanan, kita jaga dengan baik, kita bina tim sama-sama, teman-teman, itu akan melahirkan jutaan dolar kelak, teman-teman semua. Oke, itu untuk bonus development. 2 saja untuk bonusnya, teman-teman semua. Jadi bonus sponsor dan development. Nah, yang terakhir, teman-teman, ini bukan bonus, tapi lebih ke reward, ya. Teman-teman bisa tukarkan nantinya reward Anda dengan hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh SIP Internasional, teman-teman. Yaitu kalau teman-teman sudah mencapai total BV 100 kiri kanan, 100 BV kiri, 100 BV kanan, ya, teman-teman bisa klaim reward jalan-jalan tur ke Korea. Tidak bisa diuangkan, teman-teman, tapi harus ikut tripnya, ya. Kecuali teman-teman mau kasih sanak saudara, keluarga, silakan. Ya, teman-teman, tapi tidak bisa diuangkan, teman-teman semua. Jadi hari ini, Pak, 100 BV itu harus capai sebulan kah? Atau 2 bulan? Jawabannya tidak. Sistem kita adalah akumulasi tanpa batas waktu. Jadi contohnya Pak Sugeng hari ini berjalan di Moonbot, ya, sambil belajar, sudah paket Pro nih, ya, tim sebelah kanannya ada 2 Pro, katakanlah, berarti 15 BV tambah 15 BV sudah ngantongi 30 BV nih sebelah sini. Sebelah di sini baru ada 2 Advance. 7,5 tambah 7,5 berarti 15 BV, 30 lawan 15. Oke, bulan depan saya mau balas dendam, kerja lebih, kita sama-sama atur strategi lagi, tembus lagi 78 BV kiri, 80 BV kanan. Bulan ketiga ternyata baru kita tembus 100-100. Selamat, berarti Pak Sugeng sudah bisa mendapatkan trip Koreanya. Jadi sistem kita adalah akumulasi tanpa batas waktu, bukan setiap bulan dimulai dari nol. Oke, teman-teman, sampai reward-reward selanjutnya, teman-teman. Ya, namun ada satu syarat, teman-teman, untuk klaim reward ini minimum, nanti di syaratnya adalah paket Advance Plus. Oke, nah itu untuk secara penjualan dari Moonbot-nya, teman-teman semua. Nah, ini yang paling menarik, teman-teman. Ini adalah potensi di balik kita bangun tim, kita dapat bonus sekali. Tentunya kita juga dapat bonus yang kita bisa terikat secara seumur hidup, teman-teman. Lewat profitnya tim kita dan
tim kita nanti teman-teman semua secara total ya teman-teman semua. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman sebentar. Nah, teman-teman semua, jadi ada beberapa bonus ya teman-teman kalau kita bisa bedah dari awal tadi ya. Yang pertama adalah saya menggunakan Moonbot untuk mengelola dana saya pribadi. Yang kedua, saya mulai membangun tim, saya mendapatkan bonus-bonus tadi, sponsor dan development dari Moonbot-nya, teman-teman. Yang ketiga ini adalah setiap orang yang bergabung kan tidak mungkin tidak ingin mengelola duitnya. Betul ya teman-teman ya. Pasti ada bervariasi beraneka macam ragam modal yang nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi orang-orang tersebut. Ya, ada yang mungkin $10.000, ada yang mulai dengan $500, ada yang $1.000. Nah, semua itu kebetulan teman-teman yang bangun nih timnya. Nah, itu akan ada potensi income kembali ke teman-teman yang bangun tim. Oke, kita bedah satu persatu dulu. Nah, namun sebelum itu teman-teman, mari kita membahas tentang platform alokasi pembagian hasilnya dulu. Oke, jadi sistem kita adalah 80% milik kita sebagai orang yang hari ini trading menggunakan Moonbot, 20% nanti, 10%-nya untuk maintenance system, 10%-nya lagi akan dikembalikan lagi untuk menjadikan bonus teman-teman semua. Jadi kalau bahasa gampangnya itu orang profit, perusahaan baru akan ada budget bayar bonus. Tidak ada profit, maka tidak ada namanya bagi bonus di sini. Jadi fair ya teman-teman ya, perusahaan tidak punya beban sistem. Oke teman-teman, oke mari kita simulasikan. Ketika teman-teman mensponsori satu mitra yang namanya Tom, teman-teman, kebetulan Tom ini pakai Binance dan dia standby equity-nya modal di awalnya adalah 10.000 USDT. Ya, dia start Moonbot-nya berjalanlah mulus ya. Kemudian dengan rekapan jual beli dengan pasar yang sangat sideways, yang sangat baik sekali, ya akhirnya 1 bulan dia dapat keuntungan 10% teman-teman, $1.000. Oke, nah yang sebenarnya menjadi haknya si Tom itu adalah 800. Oke, 200-nya nanti akan terpotong. Terpotong melalui mana, Pak? Kan transaksinya katanya Bapak kan di uangnya kan di dompet kita. Bagaimana si Moonbot bisa mengambil? Betul ya teman-teman semua ya. Kan 100% trading kan harusnya profitnya sudah di akun kita masing-masing. Bagaimana sistem 20% ini berlaku? Nah, teman-teman, kita perkenalkan ada satu nama yang namanya kredit, teman-teman semua. Oke, jadi kredit wallet ini kita bicara bak seperti token listrik, teman-teman. Ya, kalau kita mau listrik di rumah kita nyala, kita otomatis harus standby dulu token listriknya. Ya, kalau dibilang ini adalah uang kecilnya yang kita taruh di tengah supaya setiap ada profit kita nanti 20%-nya diambil dari sini, teman-teman. Jadi bukan 20% dari nominal trading ya teman-teman. Kemarin banyak sekali orang-orang di luar sana yang coba-coba menceritakan, memutarbalikkan fakta, menceritakan, wah perusahaan mau ambil duit duluan ini, kayaknya si Moonbot ini. Masa orang trading 10.000, 2.000-nya dimakan dulu? Salah dong teman-teman semua, bukan begitu konsepnya. Teman-teman, yang ditaruh di kredit ini hanya perlu malah cuma 3%, 5% saja dari nilai trading Anda. Karena hanya akan terpotong kalau Anda profit. Profit punya 20%, teman-teman yang akan kepotong. Bukan nominal kita trading punya 20%. Betul ya teman-teman semua ya? Jadi ini penting sekali teman-teman. Jadi orang contohnya di sini, teman-teman bisa lihat. Dia trading saja, akun ini trading bisa jadi puluhan ribu, 10.000, 11.000 ya teman-teman ya. Tapi kredit yang dia standby kan cuma $100. Kenapa? Karena kalau sudah mau habis tinggal top up. Tinggal mau habis tinggal top up. Ya teman-teman semua ya. Jadi uang kecilnya ditaruh di sini supaya pembagian hasilnya 20% nanti dipotong di sini. Seperti pertanyaan Pak Andi tadi. Profitnya dipotong kapan? Dipotong kalau profit. Kalau enggak profit, ya enggak dipotong. Betul ya teman-teman semua ya. Ini yang menariknya. Nah, teman-teman kredit wallet ini, teman-teman adalah kalau hari ini Pak pertanyaannya kalau saya tidak top up kredit Pak, saya sudah nyalakan Moonbot, trading saya $10.000, kreditnya mau habis Pak, saya diemin Pak, saya biarin. Kira-kira apa yang terjadi dengan Moonbot saya? Moonbotnya ngambek teman-teman semua, dia tidak bantu kita jual karena dia tahu habis ini 20% dia tidak bisa ngambil teman-teman. Jadi jangan dicoba teman-teman. Kalau teman-teman coba ya siap-siap ya tidak ada profit taking karena Moonbotnya tidak bisa bantu jual kan dia tahu secara algoritma ini orang belum siapkan standby dana untuk dipotong kredit 20%-nya.
Paham ya teman-teman ya? Jadi kredit itu adalah seperti token listrik yang disiapkan. Uang kecilnya 3% dari equity cukup tahan 2 bulan. Teman-teman semua. Oke, nah kredit ya. Kredit. Nah, bahasa secara sistemnya adalah deposit yang dilakukan member secara sukarela yang diperuntukkan sebagai saldo yang akan dipotong sebesar 20% dari profit trading harian. Ya, bukan 20% dari modal, teman-teman. Nah, kabar baiknya teman-teman, kita mulai bahas bonus pertama. Ini yang menarik. Bagi teman-teman yang mengejar peringkat nantinya, membangun tim di sini, ada privilege-privilege yang akan teman-teman dapatkan. Contohnya di rebate kredit ini, teman-teman semua. Jadi teman-teman aturannya adalah setiap orang yang top up kredit, teman-teman, 10%-nya akan dipotong, teman-teman. Contohnya Pak Sugeng top up kredit 50, katakanlah top up kredit $50. Jadi kalau di bawah $100 nilainya $10, tapi kalau di atas $100 itu hitungannya 10%. Katakanlah Pak Sugeng top up $100 lah, katakanlah. Nanti yang masuk ke kredit itu 90 Pak Sugeng. Kenapa? Karena ada 10%-nya akan dipotong, teman-teman. Untuk apa? Itu untuk pengembalian kembali kepada jaringan, bukan untuk perusahaan, teman-teman semua. Ya, jadi alokasinya nanti setiap orang yang top up kredit, inilah privilege yang akan didapatkan ketika teman-teman bangun tim nanti. Ya, teman-teman kalau masih ingat tadi gold ya, gold eksekutif, double eksekutif ya, itu secara pembagiannya gold itu adalah 1 star. Ya, teman-teman ya, 2 star itu adalah Dubai eksekutif. Oke, double eksekutif itu 3 star. Ya, masing-masing ada persentasenya. Berarti kalau Pak Sugeng hari ini bangun tim dan sudah achieve gold duluan, tim kerjanya kan masih berproses nih, belum sampai ke gold. Berarti semua tim kerjanya Pak Sugeng top up kredit, $10 atau 10%-nya kepotong, nanti 20%-nya milik seorang gold itu, privilege-nya akan didapatkan. Ini besar loh teman-teman, pengalinya. Katakanlah untuk mencapai gold, saya punya, katakanlah sudah mencapai gold, bangun tim, saya katakan ada 50 mitra. 50 mitra, katakanlah pasar tektokannya enak banget. Jadi akhirnya dia cepat habis kreditnya. Loh, berarti kalau kredit habis, bagus nggak Pak? Bagus dong. Kalau kredit cepat habis, berarti tim kita subur-subur semua teman-teman. Profitnya lagi jalan. Betul nggak teman-teman semua? Dan ketika orang top up kredit, bayangkan $2 kali 50 orang, $100. Uang lewat. Selamat Pak Sugeng. Karena Pak Sugeng bekerja keras mencapai peringkat gold. Betul ya? Nah, kalau Pak Sugeng sudah sampai peringkat Dubai eksekutif, beda cerita lagi. 30% nominalnya. Ya, nanti kita akan bahas ini lebih lanjut ketika teman-teman nanti sudah bergabung. Saya tidak mau buat teman-teman pusing dulu. Intinya ini ada rebate-nya, ada posisi buat teman-teman dapatkan ketika membangun karir di sini, teman-teman. Dan ini besar. Oke. Nah, terus teman-teman, seperti marketing plan yang tadi, ceritakan Moonbot tadi, di sini pun ada sponsornya, teman-teman. Jadi saya tidak pakai slide ini, mungkin saya sederhanakan saja, ya teman-teman. Ya, saya pakai contoh yang ini kembali, ya. Katakanlah hari ini yang mensponsori Tom ini adalah kita. Oke, Tom ini kita yang ajak. Si Tom itu 1 bulan itu secara trading profit dapat 1.000. Terus saya sebagai upline-nya atau saya yang merekomendasikan bisnis ini ke dia, bapaknya, saya dapat berapa? Teman-teman, kita dapat 1% dari 1.000. Seperti acuan ini, $10, teman-teman. Ya teman-teman ya, jadi bahasa gampangnya 1% dari profit tim kita dapatkan. Pak, hitungannya per bulan atau per hari? Harian, teman-teman. Cuman lebih gampang untuk dijelaskan kalau kita langsung hitungan per bulan seperti ini. Sebenarnya teman-teman itu dapatnya itu harian. Berarti kalau teman-teman punya 100 orang sponsor pribadi dan masing-masing profitnya 1.000 aja, teman-teman sudah dapat $1.000 cashback-nya, teman-teman. Sudah sistem by sistem, teman-teman tidak perlu ragu karena ini semua sudah by sistem, teman-teman. Tidak mungkin meleset. Karena sistem sudah tahu siapa yang mengajak ini dan profitnya berapa, pasti jatuhnya di tangan orang itu yang mengajak. Teman-teman semua. Tidak mungkin meleset ke orang lain, teman-teman. Itu bonus pertama. Oke. Nah, bonus kedua sama halnya. Kalau tadi ada bonus development untuk di-pairingkan dari BV ke BV, begitu juga dengan profit, teman-teman. Ini yang kita bicara dahsyat, teman-teman. Jadi, setiap profit tim kita kan katakan ada 1.000 kiri, 1.000 kanan dengan variasi modal. Profit pun beraneka macam ragam. 1 bulan ada yang 7%, 8%, 10%, ada yang 15%. Intinya, semua profit itu 10%-nya akan kita dapatkan 1% dari profit itu, teman-teman semua. Kiri ketemu kanan akan ditabrakin, teman-teman semua. Yang lebih akan hilang nggak? Tidak. Yang lebih akan nyisah, akan tunggu lagi profit berikutnya, teman-teman semua. Ini yang besar, teman-teman.
Ya, jadi ibaratnya itu kita bisa membangun satu perusahaan fund manager tanpa uang dipegang kita, teman-teman semua. Lewat Binance kita bangun tim, teman-teman semua market juga bersahabat menuju halving, teman-teman semua profit tim kita berhak dapat 1% dari keseluruhan, ditabrakin kiri kanan, teman-teman semua. Ya, jadi ini sekilas gambaran teman-teman potensi untuk bonusnya, rebate-nya dan development-nya, teman-teman. Ya, ini adalah kondisi real situasi kita saat ini. Member kurang lebih yang aktif trading itu, update dari perusahaan itu cuma 800 sampai 1000 akun, teman-teman semua. Apalagi dengan nominalnya, saya yakin nominalnya juga range-nya 1000, 5000, 10.000, masih sedikit, katakanlah masih tes lah, teman-teman semua. Pelan-pelan menambah, ya teman-teman ya. Seiring waktu berjalan, seiring waktu mereka pemahamannya dapat, ya. Nah, ini teman-teman semua, rata-rata cashback dengan total akun 800 yang trading dengan nominal yang tidak terlalu besar saja, itu rata-rata bisa memberikan cashback $50 per hari loh, teman-teman. Kalau kita rata-ratakan 20 juta passive income loh, teman-teman. Ini bukan dari nominal trading seperti Bu Sia sharing tadi dan Pak Beni sharing lagi, teman-teman. Ini cashback. Cashback itu bukan profit, tapi cashback itu dari pembangunan tim. Dari bonus sponsor tadi, yang bonus development dari trading tadi, dan rebate tadi dicampurkan, cashback namanya, teman-teman. Jadi akun ini, teman-teman semua sudah berhasil mengumpulkan 20 juta per hari loh, 20 juta per bulan loh, teman-teman semua, pasif. Berarti kan angkanya tinggal digedein, teman-teman semua. Kenapa kita selalu bicara kerja keras di sini? Karena bayangkan, dengan akun yang cuman sekarang di Moonbot baru 800 sampai 1000 aja, member saja, ya sudah bisa menghasilkan 20 juta per bulan. Tambahan pasif loh teman-teman. Kalau pasif 20 juta itu harus punya uang berapa deposito? Puluhan M loh teman-teman untuk mendapatkan 20 juta per bulan itu. Tapi di sini tidak perlu. Hanya perlu mengedukasi, membangun tim, mengedukasi, market bersahabat, jadi 20 juta teman-teman. Oke, bagaimana kalau akunnya 10.000? Tinggal nolnya ditambah aja 1 teman-teman. Jadi 200 juta. Ya kan? Bagaimana kalau kita 100.000 member? Ya tinggal ditambahin aja nolnya teman-teman jadi 2M. Ini potensinya. Pak, benar nggak angka ini? Benar kalau nyampe. Betul nggak teman-teman? Kalau teman-teman bangun tim nggak sampai 110.000 ya nggak nyampe 200 juta per bulannya. Sederhananya begitu aja teman-teman. Ini kita bicara orang-orang rata-rata masih tradingnya di $1.000. Ya teman-teman ya. Jadi ini potensinya teman-teman. Ya, jadi hari-hari beda-beda 35, 30, 62, 103 kita average-kan aja 50. Ini yang teman-teman akan dapatkan ketika membangun tim dengan serius di sini, teman-teman. Jadi bukan uang kecil, teman-teman. Kita bicara pasif ya, repeat ya, teman-teman ya. Repeat itu menarik, teman-teman semua. Oke, jadi produk income Moonbot untuk income kita sendiri, teman-teman, bisnis networking-nya untuk percepatan income kita, teman-teman, karena kita butuh leverage, kita butuh daya ungkit, ada wadahnya. Ya, tidak semua orang langsung punya 10M untuk ditradingkan di Binance. Kita kejar lewat jaringannya, percepatan income-nya, teman-teman. Dan instrumen kriptonya menuju halving daya ungkitnya, teman-teman. Jika ini semua digabungkan, maka kita akan mendapatkan massive income. Itu harapan kita, teman-teman semua. Jadi cocok ya, teman-teman semuanya. Banyak bisnis di luar sana, kami tidak pernah bilang kami yang terbaik. Tapi kalau dipakai logika, Moonbot-nya, kriptonya, networking-nya disatukan, bisa potensi passive income besar. Kenapa tidak kita pertimbangkan untuk memulai? Betul ya teman-teman semua ya. Jadi now is the time, teman-teman semua. Saya mengajak teman-teman di sini untuk sharing. Ya teman-teman, saya langsung saja teman-teman, sistem kita di sini 2+1. Ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sistem baku dari sistem kita, teman-teman. Ini bukan duplikasi by leader atau ucapan kita, tapi ini sudah by system. Keunggulan binary kita adalah 2+1. Contohnya, Fendi. Kenapa selalu upline Anda bilang, ambil posisi dulu Pak, ambil posisi dulu Pak, percayakan dulu Pak. Karena ini, teman-teman. Fendi mensponsori Adi. Oke, ketika orang kedua namanya Aswin, dia tidak bisa letakkan langsung di sebelah kanan, teman-teman. Dia harus mensponsori 1 orang lagi di bawahnya Adi, sudah 2 dulu anak kandung, baru boleh menyamping. Sebelum mensponsori 2 orang anak kandung di satu sisi, sebelahnya akan gelap. Tidak bisa dipencet, teman-teman semua. Oke, kenapa dibuat sistem seperti ini? Agar orang tidak egois, teman-teman. Semua orang bisa gotong royong. Contohnya hari ini, katakanlah, ya Pak Nuria tadi atau Pak Sugeng di sini. Ya, hari ini teman-teman ditawarkan satu kaplingan persis di bawah Aswin. Apa sih maksudnya? Emangnya kenapa sih saya taruh di bawah Aswin? Teman-teman ingat,
seorang Adi dan Aswin tidak berhak langsung menyamping meskipun dia tahu di pohon jaringannya ada namanya Aswin dan Pak Sugeng di bawahnya. Dia tidak bisa seenak dia langsung buka nyamping karena dia belum qualified 21, teman-teman semua. Dia harus mereferensikan 2 orang dulu, namanya Robi dan Susan. Aswin juga harus merekomendasikan Santi dan Rudi dulu, dan 4 orang ini harus diletakkan di bawahnya teman-teman dulu, baru mereka boleh menyamping. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini adalah sistem gotong royong yang membuat kita berpotensi membangun tim yang besar kelak. Ingat teman-teman, prinsip ini, upline tidak pernah menjanjikan ada lemparan. Tapi kalau sudah ada lemparan, sudah pasti taruh di bawah teman-teman, mau taruh di mana lagi. Paham nggak teman-teman semua? Ya, jadi di sini adalah pemilihan waktu adalah segalanya teman-teman semua. Jadi saran kami, ini adalah beberapa testimoni dari teman-teman kita juga. Ada yang langsung mulai dengan segitiga emas, teman-teman memulai langsung lock position. Saya tahu ini harus keluarga-keluarga saya dulu sebelum saya gempur, sebelum saya gas. Saya harus amankan dulu posisi keluarga saya di titik-titik terbaik. Ya teman-teman semua ya, 2+1-nya dia ikat semua dengan relasinya sendiri dulu. Ada yang 3 akun, ada kemarin yang di Jakarta bangun 7 titik. Kami tanya, kenapa bangun 7 titik? Karena saya mampu, saya punya relasi katanya. Saya mau bangun di sini nanti tim A, tim B, siapa saja. Dia punya 14 jalur teman-teman. Dia punya 8 jalur teman-teman. Jadi 1, 2, 4. 4 dia berarti bangun 8 jalur teman-teman semua. Ya dia mampu ya silakan. Berarti dia mengamankan segitiga emasnya untuk dia sendiri teman-teman. Jadi pairingnya bisa bonus developmentnya bisa dapat banyak kali teman-teman ya. Jadi bayangkan nih potensinya teman-teman. Jadi konsultasikan nanti kepada para pengundang teman-teman. Saran saya jagalah titik teman-teman dari awal, lock langsung untuk keluarga-keluarga terdekatnya juga. Jangan lupa. Jangan sudah besar nanti baru ya taruh di bawah untuk adik sendiri atau untuk keluarga sendiri. Konsultasikan ya teman-teman ya. Oke, hari ini teman-teman, ini terakhir dari saya teman-teman. Kembali lagi kenapa kita sangat bersemangat sekali. Halving pertama naik 120 kali lipat Bitcoin. Oke, halving kedua Juni 2016 akhirnya naik 36 kali lipat. Lipat ya teman-teman, bukan 36% ya. 36 kali lipat teman-teman. Ya, halving ketiga kemarin bulan 2020 akhirnya 2021 sampai nyentuh angka 69.000 itu kurang lebih naik 8 kali lipat. Makin besar pasti lipatannya makin kecil. Kenapa? Karena angkanya sudah puluhan ribu ketemu puluhan ribu, teman-teman. Kalau dulu angka ratusan dolar ke 20.000 itu ratusan kali lipat. Ya, tetap terasa, teman-teman. Nah, kita punya penglihatan, kita punya analisa, teman-teman, lewat dari chart ini, teman-teman. Kami percaya ya, halving keempat ini teman-teman nanti di April 2024 potensinya bisa naik 5-10 kali lipat. Teman-teman. Kalau dari harga sekarang 30.000 saja, kalau bicara 10 kali lipat berarti ke 300.000. 5 kali lipat berarti ke 150.000, teman-teman. Ya. Kalau harganya acuannya sejak halving sudah ternyata pelan-pelan merangkak ke 50.000, berarti 50.000 kali 5, 250.000. Sampai 500.000 dolar, teman-teman. Potensinya. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah grafik yang sudah tidak bisa dimanipulasi, histori akan berulang, kami percaya ya teman-teman. Makanya kita mengajak teman-teman bangun dari sekarang tim kerjanya, karena tim kerja nanti akan terima kasih dengan kita di tahun 2015-2016, teman-teman semua. Oke, jadi now is the time, teman-teman, ya, never before, never again. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mengundang teman-teman sekali lagi, ya, tanpa terkecuali untuk sama-sama hadir di acara Smart Seminar kita, The Power of Will, by Bapak Dhani Chandra, teman-teman. Ini adalah acara sekilas seperti soft launching kita akan menemukan inspirasi juga, tentunya banyak hal positif yang kita dapatkan di sini, teman-teman. Tidak akan sia-sia teman-teman datang ke sini. Ini adalah pondasi kita, teman-teman, untuk menuju halving 2024 nanti. Oke, di Jakarta Design Center JDC, teman-teman, Lotus Room, ya, 12 Mei jam 6 sore, teman-teman. Dan ada juga acara bersyarat kita, Gold Gathering, khusus yang peringkat gold. Kami undang teman-teman untuk bangun tim dari sekarang. Pak, waktunya bel belum berbunyi, teman-teman semua. Pak, kalau saya gabung sekarang, kejar gold itu masih bisa nggak? Kenapa tidak, teman-teman? 7 kiri, 7 kanan saja pro sudah achieve peringkat gold, teman-teman. Kita bisa sama-sama hadir, belajar, teman-teman, sama-sama. Karena kami percaya semua orang yang sampai peringkat diamond di perusahaan ini rata-rata tidak pernah absen atau bolos dari yang namanya acara bersyarat Gold Gathering. Dengan tema judul kali ini Attack, teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, teman-teman. Ya, mungkin habis ini kita boleh tanya jawab terakhir atau enggak langsung kita masuk ke breakout bertemu dengan pengundang teman-teman masing. Mohon maaf jika ada salah kata ya, teman-teman semua. Thank you teman-teman sudah standby terus untuk menyaksikan OBP malam hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Faidin.
Selamat malam, teman-teman. Siap. Oke, thank you Pak Febriansyah Aferu. Boleh ya teman-teman, dengan segala kerendahan hati kita sekali lagi apresiasi Pak Febriansyah Aferu atas materi presentasi hari ini. Boleh ya teman-teman? Terima kasih Pak Febrian. Thank you Pak Feb. Oke teman-teman. Sama-sama teman-teman. Terima kasih Pak Febri. Sama-sama. Ya, acara belum selesai, Thank you. tapi khususnya untuk presentasi udah. Teman-teman mungkin kalau masih ada waktu yang luang, teman-teman diundang kembali ke breakout room untuk berbicara dengan para pengundangnya langsung ya teman-teman. Mungkin masih ada tanya jawabnya atau mau memilih paket terbaiknya, bingung mau transfer kemana, silakan teman-teman. Kita tuntaskan semua di room breakout ya. Oke, itu saja dari saya, juga pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, selamat malam, selamat beristirahat.